Satu hari sebelum menikah, calon ibu mertuaku berkata, "Kami malu punya beskan tidak akan mengantar kalian ke pelaminan." Aku hanya tersenyum mengangguk. Tapi sebelum akad dimulai, saat pintu terbuka, wajah ibu mertua dan keluarganya yang duduk di kursi paling belakang syok. Mereka tak menyangka melihat siapa yang menggandeng tanganku. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Irama Dinda bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ayumi menghela napas pelan sambil merapikan tumpukan dokumen di atas mejanya. Jam kerja hampir usai dan suasana kantor mulai berangsur sepi. Sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan, rutinitas harian Ayumi selalu diisi dengan lembaran laporan dan layar komputer. Ia selalu tampil sederhana, hanya mengenakan kemeja rapi yang dipadukan dengan celana bahan dan hijab yang menjuntai menutupi dada. Penampilannya yang bersahaja seringkali membuat banyak orang salah sangka tentang siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaan itu, Ayumi menyimpan rahasia besar tentang latar belakang keluarganya. Ia memilih hidup mandiri dan bekerja dari bawah karena sebuah alasan yang sangat pribadi. Ia ingin menemukan seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya tanpa memandang harta atau nama besar keluarganya. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka, menampilkan sosok Arkan yang tersenyum hangat ke arahnya. Arkan adalah Manner di departemen lain, seorang pria pekerja keras yang berhasil meraih posisinya saat ini dengan usaha gigih. Mereka bertemu setahun yang lalu dalam sebuah rapat proyek bersama. Dan sejak saat itu, Arkan selalu menunjukkan ketertarikan yang tulus pada Ayumi. Kebaikan hati, sopan santun, dan ketegasan. Arkan membuat Ayumi perlahan membuka hati. Arkan tidak pernah memandang rendah Ayumi meski tahu bahwa wanita itu selalu naik kendaraan umum dan hidup dengan sangat berhemat. Bagi ketulusan, kemandirian Ayumi adalah daya tarik yang jauh lebih berharga daripada perhiasan mahal manapun. "Sudah selesai pekerjaannya, Ayumi?" tanya Arkan sambil melangkah mendekat. Ia meletakkan sebuah map di meja sebelahnya lalu menatap Ayumi dengan penuh perhatian. "Sedikit lagi selesai, Mas Arkan. Tinggal merapikan beberapa lampiran untuk diserahkan besok pagi," jawab Ayumi seraya memberikan senyum tipis. "Baiklah, aku akan menunggu malam ini. Kita ada janji makan malam dengan Ibu dan Saskia. Aku harap kamu tidak keberatan," ucap Arkan dengan nada suara yang sedikit ragu. Ia tahu betul bagaimana sifat ibu dan adik perempuannya, dan ia selalu merasa cemas setiap kali harus mempertemukan Ayumi dengan keluarganya. Ayumi mengangguk pelan. "Tentu saja, Mas. Saya sudah siap." Setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah restoran mewah yang terletak di pusat kota. Restoran itu memiliki dekorasi yang sangat megah. Dengan lampu gantung kristal berukuran besar dan pelayan yang selalu siaga di setiap sudut, Ayumi melangkah masuk dengan tenang, sama sekali tidak terintimidasi oleh kemewahan tempat itu. Baginya, restoran seperti ini adalah pemandangan sehari-hari di masa lalu, tempat di mana keluarganya sering mengadakan pertemuan bisnis penting. Namun, malam ini ia harus berperan sebagai Ayumi si pekerja kantoran biasa. Di sebuah meja bundar yang besar, Ibu Ratih dan Saskia sudah duduk menanti. Keduanya mengenakan pakaian yang sangat mencolok, penuh dengan perhiasan mahal yang memantulkan cahaya lampu. Ibu Ratih menatap kedatangan Ayumi dari atas ke bawah dengan pandangan menilai yang sangat merendahkan. Saskia yang duduk di sebelahnya, memalingkan wajah sambil mendengus pelan. Seolah kehadiran Ayumi mengganggu pemandangannya. "Maaf kami terlambat, Ibu," sapa Arkan sopan sambil menarik kursi untuk Ayumi. Ayumi tersenyum dan menganggukkan kepala dengan hormat. "Selamat malam, Ibu Ratih." "Selamat malam, Saskia." Ibu Ratih tidak membalas senyuman itu. Ia mengambil gelas air minumnya, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan suara dentingan yang cukup keras. "Ibu kira kamu akan berdandan sedikit lebih pantas untuk makan malam di tempat seperti ini? Tapi sepertinya selera berpakaian memang sulit diubah. Jika sudah terbiasa hidup miskin." "Ibu tolong jangan mulai," potong Arkan dengan cepat, wajahnya menegang menahan kekesalan. Ayumi baru saja pulang kerja dan penampilannya sangat rapi. "Ibu hanya bicara fakta," Arkan sahut Ibu Ratih dengan nada dingin. Ia menatap Ayumi tepat di mata. "Ibu harap kamu sadar diri. Keluarga kami tidak sederajat denganmu. Kamu hanya akan menjadi beban untuk Arkan. Apa yang bisa kamu berikan untuk keluarga ini? Tidak ada." Ayumi mempertahankan senyum tenangnya. Ia sama sekali tidak terpancing oleh kalimat menyakitkan itu. "Saya mengerti, Ibu."
Saya menyadari bahwa dari segi materi saya mungkin belum bisa memberikan banyak hal. Tapi niat saya mendampingi Mas Arkan adalah murni karena saya menghargai dan menyayanginya. Saskia tertawa kecil dengan nada mengejek. Menyayangi atau menyayangi uang kakakku. Orang dari kalangan bawah selalu punya 1000 alasan manis untuk menutupi niat asli mereka. Pasti kamu membayangkan bisa hidup nyaman dan menikmati fasilitas keluarga kami. Kan Saskia? Jawab. Ayumi tidak pernah meminta sepeser pun dariku. Dia bekerja keras untuk dirinya sendiri. Jika kalian mengundang kami hanya untuk menghinanya, lebih baik kami pergi sekarang. Arkan bersiap bangkit dari kursinya. Namun, Ayumi menahan lengan pria itu dengan lembut. Ayumi menggelengkan kepala, memberikan isyarat agar Arkan tetap duduk. Tidak apa-apa mas. Mari kita nikmati makan malam ini. Tidak baik membuang makanan yang sudah dipesan. Sikap tenang Ayumi justru membuat Ibu Ratih semakin jengkel. Wanita parubaya itu merasa bahwa Ayumi sedang berusaha menunjukkan kesombongan tersembunyi. Padahal menurutnya Ayumi tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Sepanjang sisa makan malam, Ibu Ratih sengaja membicarakan berbagai topik yang menunjukkan kekayaan dan koneksi bisnisnya. Ia bercerita tentang liburan mewahnya ke luar negeri, tas mahal yang baru saja ia beli, dan teman-teman pergaulannya. Ayumi hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk sopan, sementara Arkan lebih banyak diam dengan rahang mengeras. Ketika makanan telah habis dan saatnya membayar, seorang pelayan datang membawa buku tagihan. Arkan merogoh saku jasnya untuk mengambil dompet. Namun, Ibu Ratih segera menepis tangan putranya. Biar ibu yang bayar, kata Ibu Ratih dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan. Ia mengeluarkan kartu kreditnya dan meletakkannya di atas meja dengan gaya arogan. Ia menatap Ayumi sambil tersenyum sinis. Gaji kamu setahun penuh tidak akan pernah cukup untuk membayar hidangan pembuka di tempat ini. Nikmati saja makanan gratis ini. Anggap sebagai pengalaman sekali seumur hidup untuk orang sepertimu. Ayumi hanya membalas tatapan itu dengan senyum halus. Ia meraih tas jinjingnya untuk bersiap pulang. Namun saat ia mengangkat tasnya, dompetnya yang tampak lusuh tidak sengaja terbuka karena resletingnya rusak. Dompet itu terjatuh ke pangkuannya dan isinya berhamburan. Beberapa uang kertas bernominal kecil dan beberapa kartu anggota swalayan berjatuhan. Namun di antara benda-benda biasa itu, terselip sebuah kartu perbankan khusus nasabah prioritas tak berlimit yang dicetak secara khusus. Kartu eksklusif itu memiliki ukiran nama Ayumi dengan lapisan mengilap yang hanya dimiliki oleh segelintir keluarga paling berpengaruh di negara ini. Jantung Ayumi berdegup sesaat. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tenang, ia meraih kartu eksklusif itu dan menyelipkannya kembali ke dalam lapisan terdalam dompetnya sebelum siapapun menyadari detailnya. Saskia yang duduk di seberang meja sempat melihat kilasan kartu yang tampak berbeda dari kartu pada umumnya. Matanya memising, berusaha mengenali benda apa yang baru saja disembunyikan Ayumi. Itu apa? Tanya Saskia dengan nada curiga. Ayumi mengangkat dompet lusuhnya dan menepis debu dari permukaannya dengan santai. Hanya kartu belanja dari pasar swalayan tempat saya biasa berbelanja bulanan. Resleting dompet saya sudah usang, jadi sering terbuka sendiri. Saskia mendengus meremehkan. Kehilangan minat, tentu saja dompet murah pasti cepat rusak. Arkan menatap Ayumi dengan rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa gagal melindungi martabat wanita yang dicintainya malam ini. Setelah Ibu Ratih selesai mengurus pembayaran, mereka berjalan keluar dari restoran menuju pelataran parkir. Udara malam terasa dingin menerpa kulit. Ibu harap kamu merenungkan baik-baik posisi kamu sebelum hari pernikahan tiba, ucap Ibu Ratih sebagai kalimat perpisahan sebelum masuk ke dalam kendaraannya. Saskia menyusul masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Arkan berdiri di samping Ayumi, menatap kendaraan ibunya yang perlahan menjauh meninggalkan pelataran. Ia menoleh pada Ayumi, meraih kedua tangan wanita itu dan menggenggamnya erat. Ayumi, aku benar-benar minta maaf atas ucapan ibu dan Saskia. Aku berjanji setelah kita menikah nanti, kita akan tinggal di rumah kita sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Ayumi menatap mata Arkan yang penuh penyesalan. Ia melihat ketulusan yang luar biasa dalam diri pria ini. Arkan rela menentang keluarganya sendiri demi mempertahankan hubungan mereka. Ketulusan inilah yang membuat Ayumi merasa bahwa menyembunyikan identitas aslinya adalah keputusan yang tepat. Ayahnya, Tuan Haris, selalu mengajarkan bahwa kekayaan bisa mengundang niat buruk. Namun, hidup biasa akan menyeleksi siapa yang benar-benar pantas bertahan. Tidak apa-apa, Mas Arkan, ucap Ayumi lembut. Senyumnya kini lebih hangat.
Saya tidak pernah memasukkan kata-kata ibu ke dalam hati. Yang terpenting bagi saya adalah kesungguhanmu. Arkan tersenyum lega. Terima kasih, Ayumi. Kamu adalah wanita paling sabar yang pernah aku kenal. Mereka berdua berjalan menuju kendaraan Arkan, tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari serangkaian ujian yang jauh lebih berat. Di dalam benak Ayumi, ia sudah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Ia tahu bahwa pernikahan ini akan membuka topeng banyak orang, dan ia siap menghadapi badai yang akan datang dengan ketenangan penuh. Rahasia di balik senyum tenangnya masih tersimpan aman, menunggu waktu yang tepat untuk mengubah segalanya. Hari menjelang hari pernikahan yang telah lama direncanakan, suasana mulai terasa semakin sibuk dan tegang. Sesuai dengan kesepakatan awal, persiapan pernikahan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara Arkan dan Ayumi. Namun, Ibu Ratih dengan sepihak mengambil alih seluruh kendali acara. Alasan yang ia kemukakan sangat sederhana, namun menusuk. Ia tidak ingin acara pernikahan putranya terlihat buruk karena campur tangan seseorang yang tidak memiliki selera tinggi. Arkan sempat menentang keras keputusan ini, namun, Ayumi dengan sabar membujuknya agar mengalah demi mencegah keributan keluarga yang lebih besar. Hari itu, Ibu Ratih memaksa Ayumi untuk ikut bersamanya ke sebuah butik pakaian pengantin di pusat kota. Tentu saja Saskia juga ikut mendampingi ibunya. Ketika mereka tiba di butik megah itu, para pelayan toko langsung menyambut Ibu Ratih dan Saskia dengan senyuman lebar dan pelayanan maksimal. Mereka sudah sangat mengenali keluarga ini sebagai pelanggan tetap yang sering menghabiskan banyak uang untuk pakaian perancang busana kenamaan. Sementara Ibu Ratih dan Saskia duduk nyaman di sofa empuk sambil disuguhi minuman segar. Ayumi dibiarkan berdiri di dekat pintu masuk. Tidak ada satupun pelayan yang menawarinya tempat duduk atau minuman. Penampilan Ayumi yang sangat sederhana membuat para pelayan toko itu menilainya dengan tatapan rendah, seolah ia hanyalah asisten pembawa barang belanjaan. Ibu Ratih berdiri dan mulai memilih-milih gaun pesta yang dipajang di deretan pakaian paling mahal. Ia mengambil sebuah gaun mewah dengan potongan elegan dan memperlihatkannya pada Saskia. Bagaimana menurutmu, Saskia? Gaun ini sangat cocok untuk ibu kenakan saat menyambut tamu-tamu penting rekan bisnis kita nanti. Sangat cantik, ibu. Gaun itu terlihat sangat berkelas, puji Saskia. Ia kemudian beralih memanggil pelayan toko. Bawakan gaun rancangan terbaru untukku. Aku ingin gaun yang bertabur payet agar terlihat menonjol di acara nanti. Kedua wanita itu sibuk memanjakan diri mereka sendiri, memesan pakaian perancang busana dengan harga luar biasa tanpa ragu sedikit. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 jam, untuk mencoba berbagai pakaian mahal, Ibu Ratih akhirnya menoleh ke arah Ayumi yang masih berdiri tenang di sudut ruangan. Ibu Ratih berjalan menghampiri deretan gaun diskon yang dipajang di bagian paling belakang butik. Deretan itu berisi pakaian-pakaian lama yang kualitasnya sudah menurun dan bahan kainnya terasa kasar. Dengan asal-asalan, Ibu Ratih menarik sebuah gaun pengantin yang potongannya tampak kaku dan kainnya terlihat murahan. Ia juga mengambil selembar kain hijab biasa yang sama sekali tidak memiliki hiasan. Tanpa perasaan bersalah, Ibu Ratih melemparkan gaun dan hijab murahan itu ke arah Ayumi. Ayumi dengan sigap menangkapnya agar tidak jatuh ke lantai. Pakai saja gaun ini, sangat pas untuk kasta keluargamu, kata Ibu Ratih dengan nada memerintah. Ia menatap Ayumi dengan pandangan meremehkan. Orang sepertimu tidak akan pantas memakai gaun mahal. Kain mahal hanya akan terlihat seperti lep kotor jika dipakai oleh orang yang tidak memiliki aura kelas atas. Saskia tertawa pelan mendengar ucapan ibunya. Benar, Ibu. Lagi pula, kita harus menghemat biaya pernikahan ini. Jangan sampai uang kakakku habis hanya untuk mendandani perempuan yang tidak tahu diuntung. Pada saat yang bersamaan, pintu butik terbuka. Arkan yang baru saja selesai mengurus dokumen perizinan pernikahan di kantor instansi terkait datang menyusul mereka. Begitu melangkah masuk, pandangan Arkan langsung tertuju pada gaun murahan yang dipegang oleh Ayumi. Ia sangat tahu membedakan kualitas barang, dan ia segera menyadari bahwa gaun itu sama sekali tidak layak dikenakan di hari bahagia mereka. Wajah Arkan memerah menahan marah. Ia berjalan cepat menghampiri ibunya. Ibu, apa-apaan ini? Mengapa Ayumi diberikan gaun seburuk ini? Ini sungguh tidak layak. Aku sudah memberikan uang yang cukup kepada ibu untuk membelikan gaun pengantin yang terbaik untuk Ayumi. Ibu Ratih melipat kedua tangannya di depan dada dengan sikap menantang. Kamu jangan mengajari ibu soal kelayakan, Arkan. Uang yang kamu berikan lebih baik ibu simpan untuk keperluan masa depanmu nanti. Gaun ini sudah sangat bagus untuk perempuan seperti dia.
Kamu harus ingat dia itu tidak punya apa-apa. Harusnya dia bersyukur masih ada keluarga yang mau membelikannya pakaian untuk menikah. Arkan menahan napas, berusaha mengendalikan emosinya yang mulai meluap. Aku tidak peduli tentang asal-usulnya. Dia adalah calon istriku dan dia berhak memakai gaun yang paling indah. Aku akan membelikan gaun yang baru untuknya sekarang juga. Arkan meraih tangan Ayumi dan bermaksud membawanya pergi dari butik itu. Namun, Ayumi menahan langkah Arkan. Wanita itu menatap calon suaminya dengan sorot mata yang menenangkan. Tidak ada sedikit pun raut kesedihan atau kemarahan di wajah Ayumi. Ia menggenggam erat tangan Arkan, memberikan sinyal agar pria itu meredam amarahnya. Tidak apa-apa, Mas Arkan, ucap Ayumi dengan suara yang sangat lembut dan sabar. Saya akan memakainya. Bagi saya bukan gaunnya yang penting, melainkan ikatan suci pernikahan kita. Jangan bertengkar dengan ibumu hanya karena masalah pakaian. Arkan menatap Ayumi dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kagum atas kesabaran wanita itu. Namun di sisi lain ia merasa sangat gagal sebagai pria pelindung. Tapi Ayumi, ini hari pernikahanmu. Kamu harus tampil sempurna. Saya akan tetap tampil cantik di matamu, kan? Balas Ayumi sambil tersenyum tulus. Melihat sikap mengalah Ayumi, Ibu Ratih mencibir pelan. Baguslah kalau kamu akhirnya sadar posisi. Jangan pernah bermimpi untuk memakai barang-barang yang bukan levelmu. Setelah urusan di butik selesai, mereka pulang ke kediaman masing-masing. Setibanya di kamarnya yang rapi, Ayumi meletakkan gaun pengantin murahan itu di atas tempat tidur. Ia memandang gaun itu selama beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Penghinaan Ibu Ratih hari ini sudah melampaui batas kewajaran dan Ayumi merasa bahwa saatnya untuk membalas sudah semakin dekat. Ayahnya sering mengingatkan bahwa kesabaran memiliki batas dan seseorang yang terus-menerus menginjak harga diri orang lain harus diberikan pelajaran yang setimpal. Malam beranjak semakin larut, suasana di luar terasa sepi. Ayumi berjalan menuju meja riasnya dan membuka laci yang terkunci. Ia mengambil sebuah alat komunikasi canggih khusus yang hanya ia gunakan untuk urusan penting keluarganya. Ia menekan beberapa tombol menghubungi nomor yang tersambung langsung ke mancanegara. Nada dering berbunyi 2 kali sebelum panggilan itu diangkat oleh seseorang di seberang sana. Selamat malam, Nona Ayumi. Ada yang bisa saya bantu? Sapa sebuah suara pria dengan nada sangat sopan dan profesional. Selamat malam, jawab Ayumi dengan nada yang jauh lebih tegas dan berwibawa. Sangat berbeda dengan nada bicara lembut yang biasa ia tunjukkan di depan Arkan. Tolong kirimkan gaun utama dan hijab rancangan kita bulan lalu. Ya, gaun khusus yang bertabur kristal murni itu. Semuanya sudah siap sesuai pesanan Anda, Nona. Karya seni ini dijaga dengan pengamanan ketat. Apakah Anda ingin kami mengirimkannya ke tempat Anda sekarang? Tanya pria itu dengan sigap. Ayumi berjalan mendekati jendela, menatap pemandangan lampu jalanan yang temaram. Matanya menyorotkan ketegasan yang tajam, tidak perlu dikirim ke sini. Tolong langsung bawa ke lokasi acara pada hari pernikahan. Pastikan tim prias dan penata busana terbaik juga hadir di sana bersiap menyambut saya, bawa perlengkapan penuh. Saya akan berganti pakaian sebelum pintu utama dibuka. Baik, Nona Ayumi. Perintah Anda akan kami laksanakan dengan sempurna tanpa ada kesalahan sedikit. Ayumi mengakhiri panggilan itu. Ia meletakkan alat komunikasinya kembali ke dalam laci. Ia menoleh sekali lagi ke arah gaun murahan pemberian calon ibu mertuanya yang tergeletak di atas ranjang. Senyum tenang kembali menghiasi wajahnya. Ia tidak akan pernah memakai gaun murahan itu di altar. Ia akan memastikan bahwa di hari pernikahannya, seluruh orang yang meremahkannya akan menyaksikan kenyataan yang sesungguhnya. Permainan baru saja akan dimulai, dan Ayumi sudah memegang seluruh kendali di tangannya. Malam sebelum hari pernikahan tiba, suasana di tempat tinggal Ayumi terasa sangat sepi dan senyap. Tidak ada perayaan meriah atau suara tawa keluarga besar yang lazimnya mengiringi malam pelepasan masa lajang seorang calon pengantin. Ruangan itu hanya diterangi cahaya lampu utama yang temaram memantulkan bayangan perabotan sederhana yang tertata rapi. Ayumi duduk tenang di tepi ranjang, merapikan beberapa dokumen dan barang pribadi yang akan ia bawa setelah resmi menjadi istri Arkan esok hari. Besok adalah hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi setiap wanita. Namun bagi Ayumi, esok hari memiliki arti yang jauh lebih besar dari sekadar mengikat janji suci. Esok adalah panggung pembuktian, di mana semua topeng kepalsuan akan ditanggalkan dan kebenaran tentang siapa dirinya akan terungkap dengan cara yang paling elegan. Di tempat lain,
Arkan sedang berada di luar untuk menyelesaikan beberapa urusan administrasi terakhir dengan pihak pengelola gedung pernikahan. Kesibukan Arkan membuat Ayumi memiliki waktu luang untuk menyendiri dan menata hati. Ia mengingat kembali seluruh perjalanan hubungannya dengan pria yang sangat tulus itu. Arkan selalu berusaha menjadi pelindung baginya, berdiri di garis depan setiap kali keluarganya sendiri melontarkan hinaan tajam. Keteguhan hati Arkan membuat Ayumi semakin yakin bahwa pria itu pantas mendapatkan pendamping hidup yang akan mengangkat derajatnya ke tingkat tertinggi. Bukan sekadar wanita biasa seperti yang selama ini ia perankan. Ayumi tersenyum kecil membayangkan wajah terkejut calon suaminya esok hari ketika melihat kenyataan yang selama ini disembunyikan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari arah pintu depan. Ayumi mengernyitkan dahi karena merasa heran. Tidak mungkin Arkan kembali secepat ini, dan cara mengetuk pintu yang kasar sama sekali bukan kebiasaan calon suaminya. Ia segera bangkit, merapikan hijab yang membingkai wajahnya, lalu berjalan perlahan menuju ruang tamu. Saat ia membuka pintu, hembusan angin malam langsung menyapu wajahnya, membawa serta aroma parfum mahal yang sangat menyengat dan familiar. Di ambang pintu, berdirilah Ibu Rati dengan postur tubuh kaku dan tatapan mata yang dipenuhi kebencian. Calon ibu mertuanya itu melipat kedua tangan di depan dada, memandang sekeliling tempat tinggal Ayumi dengan raut wajah jijik, seolah udara di tempat itu tidak layak untuk dihirup olehnya. "Selamat malam, Ibu Ratih, silakan masuk," sapa Ayumi dengan nada suara yang sangat sopan dan tenang. Ia membuka pintu lebih lebar, memberikan jalan bagi tamu tidak diundang itu. Ibu Ratih mendengus kasar dan menolak untuk melangkah maju. "Tidak perlu. Udara di dalam ruanganmu pasti membuatku sesak napas. Aku datang ke sini bukan untuk bertamu, melainkan untuk menyampaikan pesan terakhir sebelum kamu benar-benar merusak masa depan anakku. Aku ingin kamu mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutku dengan sangat cermat, karena aku tidak akan pernah mengulanginya lagi." Ayumi tetap mempertahankan senyum tipis di wajahnya. Ia berdiri dengan postur tegak, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan atau rasa takut. Sikap tenang ini justru membuat amarah Ibu Ratih semakin memuncak. Wanita parubaya itu merasa seolah otoritasnya sedang ditantang oleh seseorang yang ia anggap berada di kasta terendah. "Dengar baik-baik, Ayumi," ucap Ibu Ratih dengan suara bergetar menahan amarah yang meletup-letup. "Sampai detik ini aku tidak pernah memberikan restu untuk pernikahan kalian. Kamu hanyalah benalu yang memanfaatkan kebaikan anakku. Kami berasal dari kalangan terpandang, memiliki pergaulan dengan tokoh-tokoh penting dan menjalankan bisnis besar. Sedangkan kamu hanya perempuan biasa yang tidak punya apa-apa. Kehadiranmu dalam keluarga kami adalah sebuah aib besar yang akan menjatuhkan nama baik yang sudah susah payah kami bangun selama bertahun-tahun." Ayumi mendengarkan dengan penuh perhatian, membiarkan calon ibu mertuanya menumpahkan segala bentuk kesombongan tanpa berniat menyela sedikit pun. "Kami malu punya besan miskin sepertimu," lanjut Ibu Ratih dengan nada suara yang sengaja ditinggikan mencoba mengintimidasi mental Ayumi. "Oleh karena itu, kami putuskan keluarga kami tidak akan ada yang mengantarmu ke pelaminan besok. Jangan harap ada satupun dari kami yang sudi mendampingi langkahmu. Kami hanya akan datang sebagai penonton biasa dan duduk di kursi paling belakang. Kami melakukan ini agar tidak ada satupun tamu penting kami yang tahu bahwa kami berbesan dengan keluarga melarat. Biarkan saja para undangan menertawakanmu karena kamu harus berjalan sendirian layaknya orang buangan." Ruangan itu hening sejenak setelah Ibu Ratih menjatuhkan ancaman kejamnya. Sebagian besar wanita mungkin akan menangis histeris, memohon belas kasihan, atau bahkan membatalkan pernikahan karena harga dirinya diinjak-injak sedemikian rupa, namun, Ayumi bukanlah wanita biasa. Ia telah dididik sejak kecil oleh Tuan Haris untuk menghadapi berbagai bentuk tekanan mental dengan kepala dingin. Alih-alih menitikkan air mata, Ayumi hanya menarik napas panjang dan tersenyum dengan sangat anggun. "Baik, Ibu," jawab Ayumi. Singkat, menganggukkan kepalanya dengan gerakan perlahan. "Jika itu memang keputusan mutlak dari Ibu dan keluarga besar, saya akan menerimanya dengan lapang dada. Ibu tidak perlu repot-repot mendampingi saya berjalan menuju tempat akad besok. Saya memastikan semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan." Ibu Ratih menatap Ayumi dengan pandangan curiga. Ia sama sekali tidak menduga akan mendapatkan respons yang begitu datar dan tanpa perlawanan. Ada sedikit rasa tidak puas di hatinya karena gagal melihat Ayumi hancur berkeping-keping malam ini. Namun karena gengsinya terlalu tinggi, ia memilih untuk mengabaikan perasaan janggal itu. "Bagus jika kamu akhirnya tahu diri," desis Ibu Ratih sinis sebelum membalikkan badan.
Persiapkan mentalmu besok. Dunia nyata tidak seindah cerita dongeng, dan kamu akan segera menyadari seberapa jauh perbedaan kasta di antara kita. Setelah mengucapkan kalimat penutup yang menyakitkan itu, Ibu Ratih berjalan cepat menuju mobil mewahnya yang terparkir di tepi jalan, meninggalkan Ayumi yang masih berdiri tenang di ambang pintu. Ayumi melihat kendaraan itu melaju menembus kegelapan malam, menyisakan debu jalanan yang perlahan menghilang tertiup angin. Tidak ada sedikit pun rasa sakit hati di dalam dadanya. Justru ancaman Ibu Ratih malam ini semakin menyempurnakan rencana pembalasan yang telah ia susun. Beberapa saat kemudian terdengar suara deru mesin kendaraan lain yang menepi. Arkan keluar dari kendaraannya dengan langkah tergesa-gesa. Pria itu tampak lelah setelah mengurus banyak hal seharian penuh. Saat melihat Ayumi masih berdiri di teras luar, Arkan segera mempercepat langkahnya menghampiri sang calon istri. Wajahnya menyeratkan kekhawatiran saat ia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Ia sempat berpapasan dengan mobil ibunya di ujung jalan dan hal itu membuatnya disergap firasat buruk. "Ayumi, kamu belum tidur?" sapa Arkan sambil meraih tangan wanita itu dengan lembut. "Tadi saat di jalan, aku seperti melihat mobil ibu melaju dari arah sini. Apa ibu baru saja datang menemuimu malam-malam begini? Apa yang beliau katakan kepadamu?" Ayumi menatap mata Arkan yang penuh dengan kecemasan. Ia mengusap pelan punggung tangan pria itu untuk menyalurkan ketenangan. "Mas Arkan tidak perlu khawatir. Ibumu memang baru saja mampir sebentar untuk membicarakan acara besok, tidak ada hal buruk yang perlu dicemaskan." "Kamu yakin?" kejar Arkan. Nada suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. "Aku sangat tahu sifat ibuku, Ayumi. Beliau pasti mengucapkan hal-hal yang menyakitkan lagi, bukan? Tolong jujur kepadaku, jika beliau bertindak keterlaluan, aku akan meneleponnya sekarang juga dan menyelesaikan masalah ini." Ayumi menahan tangan Arkan yang sudah bersiap, mengambil alat komunikasinya. Ia menggelengkan kepala sambil memamerkan senyum paling manis yang ia miliki. "Jangan mas, jangan merusak malam tenang kita menjelang hari penting besok. Ibumu hanya datang untuk menyampaikan keputusannya mengenai tata letak tempat duduk dan prosesi iring-iringan besok." "Lalu apa keputusannya?" tanya Arkan masih dengan nada tegang. "Ibruns baru saja memastikan bahwa besok akan menjadi hari paling tidak terlupakan dalam hidupnya," jawab Ayumi dengan nada suara yang penuh teka-teki. Kalimat itu diucapkan dengan sangat lembut, namun menyimpan makna ganda yang tidak mampu diselami oleh Arkan saat ini. Arkan mengerutkan kening, mencoba mencerna maksud dari ucapan calon istrinya. Namun, rasa lelah yang mendera tubuhnya membuat ia tidak bisa berpikir lebih jauh. Ia hanya bisa menghela napas panjang dan menarik Ayumi ke dalam pelukan singkat yang penuh kasih sayang. "Maafkan aku, Ayumi. Aku selalu gagal mencegah keluargaku menyakitimu. Tapi aku berjanji mulai besok saat kamu resmi menjadi istriku, aku akan membangun dinding pelindung yang sangat kuat untukmu. Tidak ada satupun orang yang boleh merendahkanmu lagi." Ayumi membalas pelukan itu dengan perasaan hangat yang menjalar di dada. "Saya memegang janjimu, Mas Arkan. Sekarang kembalilah pulang dan beristirahat, kita memiliki hari yang panjang esok. Pastikan kamu tampil dengan senyum terbaikmu di hadapan para tamu." Setelah berbincang sejenak, Arkan akhirnya berpamitan pulang. Ayumi kembali masuk ke dalam kediamannya dan mengunci pintu. Ia melangkah menuju meja rias, menatap bayangan dirinya sendiri di cermin. Ancaman Ibu Ratih masih terngiang jelas di telinganya. Mereka menolak untuk mendampingi karena takut nama baik mereka tercemar. Mereka memilih duduk di belakang agar bisa menyaksikan kehancurannya. Ayumi tersenyum penuh arti. Jika keluarga Arkan ingin bermain-main dengan status sosial dan kehormatan, maka besok ia akan memberikan pelajaran nyata tentang apa arti kekuasaan. Sesungguhnya ia akan memastikan seluruh tamu undangan melihat bagaimana orang tua yang sombong itu kehilangan pijakannya di acara pernikahan anak kandungnya sendiri. Pagi hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari bersinar cerah menembus celah awan, memancarkan kehangatan yang menyelimuti seluruh penjuru kota. Sebuah gedung pertemuan berukuran besar dan mewah telah disewa untuk melangsungkan ikrar suci pernikahan. Gedung ini merupakan hasil jerih payah Arkan yang menabung selama bertahun-tahun. Khusus ia persembahkan demi membahagiakan Ayumi di hari istimewa mereka. Berbagai hiasan bunga segar merambat indah di setiap pilar gedung, memancarkan aroma wangi yang menenangkan. Karpet tebal yang membentang dari pintu utama hingga ke meja akad menambah kesan megah pada acara tersebut. Para tamu undangan mulai berdatangan satu persatu, mengisi deretan kursi yang telah disediakan dengan tertib. Sebagian besar tamu adalah rekan kerja Arkan, kerabat jauh,
dan tentu saja relasi bisnis penting dari keluarga Ibu Ratih yang diundang secara khusus untuk memamerkan jaringan pergaulan mereka. Di salah satu ruangan persiapan, Arkan berdiri di depan cermin besar, merapikan pakaian pengantinnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Wajahnya tampak tegang dan diselimuti kecemasan. Berkali-kali ia menarik napas panjang untuk meredakan debaran jantungnya yang tidak beraturan. Sebagai seorang pria yang sebentar lagi akan memikul tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga, rasa gugup adalah hal yang wajar. Namun, kecemasan utama Arkan saat ini bukanlah tentang mengucap janji suci, melainkan tentang ketidakhadiran keluarganya di ruang persiapan. Sesuai dengan tradisi, seharusnya ibu kandung dan adik perempuannya berada di ruangan ini untuk memberikan doa restu dan memasangkan aksesori pada pakaiannya. Kenyataannya, ruangan itu kosong melompong. Hanya ada beberapa teman dekatnya yang berusaha menenangkan ketegangan di wajahnya. Sementara itu, di dalam aula utama gedung, suasana terasa cukup riuh dengan obrolan para tamu. Perhatian sebagian besar hadirin tertuju pada deretan kursi paling belakang tepat di sebelah pintu keluar. Di sanalah Ibu Ratih dan Saskia duduk dengan penuh rasa bangga dan kesombongan. Keduanya mengenakan gaun perancang busana ternama yang dipenuhi kilauan perhiasan mewah. Mereka sengaja memilih tempat duduk di sudut paling belakang. Sesuai dengan ancaman yang telah dilontarkan semalam, Ibu Ratih benar-benar mewujudkan niat jahatnya untuk tidak mendampingi menantunya berjalan menuju tempat akad. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Ayumi sama sekali tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka. "Ibu, lihatlah orang-orang itu," bisik Saskia sambil menutupi senyum liciknya dengan kipas tangan elegan. Mereka semua pasti bertanya-tanya mengapa keluarga inti mempelai pria malah duduk di kursi belakang bersama para tamu biasa. Rencana ibu benar-benar brilian. Perempuan itu pasti akan hancur menanggung malu saat harus berjalan sendirian melintasi karpet ini tanpa ada satupun orang tua yang menggandeng tangannya. Ibu Ratih tertawa pelan. Suaranya dipenuhi nada meremehkan. Ia menyandarkan punggungnya dengan santai, mengamati deretan kursi di bagian depan yang masih kosong. "Tentu saja, Saskia, ibu ingin memberi pelajaran berharga pada perempuan miskin itu. Biar dia merasakan bagaimana rasanya menjadi tontonan banyak orang dalam balutan gaun murahan yang ibu belikan kemarin. Dia pasti akan menangis sepanjang jalan, dan Arkan akhirnya akan menyadari bahwa menikahi perempuan rendahan hanya akan membawa aib bagi nama baik kita. Biarkan para rekan bisnis kita melihat bahwa kita sama sekali tidak memberikan restu atas pernikahan konyol ini." Beberapa tamu penting yang merupakan rekan bisnis keluarga mereka sempat menghampiri Ibu Ratih untuk memberikan ucapan selamat. Namun ketika mereka bertanya tentang alasan Ibu Ratih duduk di belakang, wanita parubaya itu menjawab dengan suara lantang, yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh banyak orang. Ia menyatakan bahwa keluarga mereka menolak dikaitkan dengan mempelai wanita yang berasal dari kalangan tidak jelas dan mengklaim bahwa pernikahan ini terjadi murni karena putranya telah diperdaya. Pernyataan sengit itu seketika memicu bisik-bisik di antara para tamu undangan, menciptakan ketegangan yang mengambang di udara. Waktu terus berjalan dan jarum jam semakin mendekati jadwal pelaksanaan akad nikah. Arkan telah keluar dari ruang persiapan dan kini berdiri tegak di depan meja penghulu. Ia menatap ke arah pintu masuk utama yang masih tertutup rapat, menanti kemunculan pujaan hatinya. Keringat dingin mulai bermunculan di dahi Arkan. Ia sangat mencemaskan keadaan Ayumi. Ia membayangkan betapa sedihnya wanita berhijab itu saat harus melangkah masuk tanpa pendamping, mengenakan pakaian berkualitas rendah hasil hinaan ibunya. Arkan menggigit bibir bagian dalamnya, merasa tidak berdaya dan sangat bersalah. Ia bahkan berencana untuk berlari ke arah pintu masuk guna menjemput Ayumi secara langsung agar wanita itu tidak merasa sendirian. Namun sebelum Arkan sempat melangkah, suasana di dalam gedung tiba-tiba diguncang oleh kebisingan yang berasal dari luar ruangan. Terdengar suara deru mesin kendaraan berat dan raungan sirene pengawalan polisi yang memecah ketenangan pagi. Suara itu begitu nyaring hingga membuat pembicaraan di dalam aula terhenti seketika. Para tamu undangan saling berpandangan dengan raut wajah kebingungan. Ibu Ratih dan Saskia yang duduk paling dekat dengan pintu keluar ikut mengerutkan kening. Mereka saling bertukar pandang penuh tanda tanya. Dari balik jendela kaca gedung, terlihat sebuah pemandangan yang membuat napas semua orang tertahan. Sebuah iring-iringan kendaraan yang sangat spektakuler memasuki pelataran gedung. Tidak tanggung-tanggung, deretan mobil mewah, berukuran panjang yang biasa digunakan oleh para petinggi negara tampak berbaris rapi dengan pengawalan sangat ketat. Kendaraan-kendaraan itu mengkilap di bawah sinar matahari, memancarkan aura kekuasaan dan kekayaan yang tidak tertandingi.
Kendaraan paling depan berhenti tepat di teras lobi utama. Tempat yang seharusnya hanya digunakan untuk menurunkan tamu undangan kehormatan kelas atas. Tamu dari mana itu, Ibu? Apakah Ibu mengundang menteri atau pejabat tinggi? Tanya Saskia dengan suara bergetar. Matanya terbelalak melihat pemandangan luar biasa dari balik jendela. Ibu Ratih menggelengkan kepala perlahan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat karena rasa penasaran yang membeludak. Ibu tidak tahu, Saskia. Rekan bisnis paling sukses yang Ibu kenal tidak mungkin memiliki iring-iringan semewah ini. Pengawalan polisi dan kendaraan panjang seperti itu hanya diperuntukkan bagi konglomerat kelas atas atau kepala negara. Ketegangan di dalam gedung semakin memuncak ketika puluhan pengawal pribadi berbadan tegap dan mengenakan jas rapi berhamburan keluar dari kendaraan pendamping. Para pria berwajah garang itu menyebar dengan sangat cepat, mengamankan seluruh area pelataran dan pintu masuk dengan pergerakan terkoordinasi. Mereka berdiri tegap menjaga setiap sudut akses masuk, memastikan tidak ada satupun orang yang bisa mendekat. Kehadiran para pengawal pribadi ini memicu kepanikan kecil di antara panitia penyelenggara acara. Mereka tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang kedatangan tamu setingkat ini. Di dalam aula, Arkan mematung di tempatnya. Penghulu yang duduk di hadapannya juga tampak terheran-heran. Semua pandangan kini beralih sepenuhnya ke arah pintu masuk utama. Tidak ada yang berani bersuara. Keheningan total menyelimuti ruangan besar itu. Menanti siapa sosok luar biasa yang akan melangkah masuk. Ibu Ratih memperbaiki posisi duduknya, bersiap menampilkan senyum terbaik jika tamu penting itu kebetulan melewati barisannya. Ia masih berpikir bahwa kedatangan iring-iringan mewah ini mungkin adalah kejutan dari salah satu kolega bisnisnya yang tiba-tiba sukses besar. Di luar gedung, pintu kendaraan mewah berukuran panjang itu akhirnya terbuka. Seorang asisten berpenampilan sangat profesional melangkah keluar lalu menundukkan kepala dengan hormat untuk menyambut seseorang dari dalam kendaraan. Para pengawal pribadi mengambil posisi siaga penuh. Suara ketukan sepatu kulit mahal terdengar bergema melintasi teras gedung mengarah lurus ke pintu utama aula pernikahan. Jantung semua orang di dalam ruangan berdegup kencang. Terutama Arkan yang semakin kebingungan dengan arah acara yang mendadak berubah menjadi sangat menegangkan. Siapa sebenarnya yang datang menunda acara sucinya ini? Waktu seolah berhenti berdetak saat kena pintu utama perlahan mulai berputar dari arah luar. Keheningan yang melingkupi seluruh ruangan aula panggung pernikahan terasa begitu tegang dan menyiksa. Semua mata menatap lekat ke arah pintu masuk utama yang terbuat dari kayu jati berukir indah. Perlahan-lahan, kenop pintu berputar dari arah luar diikuti dengan dorongan pelan yang membuat kedua daun pintu terbuka lebar. Cahaya matahari pagi dari arah luar langsung menerobos masuk, menyilaukan sebagian pandangan para tamu undangan. Alunan musik pengiring pengantin yang semula bertempo cepat kini berganti menjadi melodi instrumental yang sangat lambat, megah, dan menyentuh hati. Di ambang pintu berdirilah sosok pengantin wanita yang membuat seluruh orang di dalam ruangan seketika menahan napas. Ayumi melangkah masuk dengan keanggun yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun yang mengenalnya sebagai pegawai kantoran biasa. Ia tidak mengenakan gaun pengantin murahan berbahan kasar yang kemarin dilemparkan oleh calon ibu mertuanya. Malam sebelumnya, ia telah memerintahkan asisten pribadinya untuk membawa pakaian aslinya. Ayumi tampil sangat memesona dalam balutan gaun pengantin rancangan perancang busana kenamaan mancanegara. Gaun berlengan panjang itu menjuntai indah hingga menyapu lantai dengan potongan yang sangat pas menempel di tubuhnya memancarkan aura kemewahan yang tiada tara. Seluruh permukaan gaun dipenuhi dengan taburan kristal murni yang berkilau terang setiap kali tertimpa cahaya lampu gedung. Hijab yang menutupi kepalanya juga dihiasi dengan payet permata berkilauan, ditata dengan sangat rapi dan elegan oleh para ahli tata rias terbaik yang sengaja didatangkan secara khusus. Wajah Ayumi memancarkan kecantikan yang luar biasa, didukung oleh riasan sempurna yang menonjolkan ketegasan sekaligus kelembutan garis wajahnya. Tidak ada lagi sisa-sisa kesederhanaan dari sosok pegawai biasa yang sering diremehkan. Ia kini berdiri sebagai pewaris sah dari keluarga paling berkuasa, menampilkan martabat aslinya yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi. Namun, bukan hanya penampilan memukau Ayumi yang membuat para tamu undangan kehilangan kata-kata. Fokus seluruh orang yang hadir di aula, terutama para pengusaha dan relasi bisnis penting langsung tertuju pada pria parubaya yang berdiri tegap di samping Ayumi. Pria itu menggandeng tangan pengantin wanita dengan penuh wibawa. Ia mengenakan setelan jas resmi yang dijahit khusus dengan postur tubuh gagah dan tatapan mata setajam elang yang mampu mengintimidasi siapa saja. Semua orang di dunia bisnis mengenal betul siapa sosok pria ini. Dia adalah Tuan Haris,
konglomerat nomor satu yang menguasai berbagai sektor industri raksasa di negara ini, Tuan Haris adalah penanam modal utama, pemegang kendali tunggal atas puluhan perusahaan besar, termasuk perusahaan milik keluarga Ibu Ratih yang selama ini selalu dibanggakan. Kehadiran Tuan Haris di acara ini, apalagi dengan posisi menggandeng pengantin wanita, merupakan sebuah kejutan besar yang mengguncang akal sehat para tamu undangan. Bisik-bisik mulai terdengar bersahutan di antara barisan kursi tamu kehormatan. Para pengusaha besar saling berpandangan dengan wajah pias. Menyadari bahwa pengantin wanita yang sejak tadi menjadi bahan gosip dan hinaan ternyata adalah putri kandung dari Tuan Haris. Mereka menyadari betapa bodohnya keluarga mempelai pria karena telah merendahkan seseorang yang memiliki kekuasaan mutlak atas nasib bisnis mereka. Suasana berubah menjadi sangat canggung dan dipenuhi ketakutan. Tidak ada satupun yang berani bersuara lebih keras dari sekadar bisikan pelan. Mereka semua memberikan penghormatan dalam diam, menundukkan kepala sedikit saat Tuan Haris mulai memandu langkah putrinya menapaki karpet panjang menuju meja akad. Di ujung barisan kursi paling belakang tepat di sebelah pintu keluar, pemandangan ini menjadi pukulan paling telak yang pernah dirasakan oleh Ibu Ratih sepanjang hidupnya. Saat pintu pertama kali terbuka, ia sempat menyipitkan mata, bersiap menertawakan penampilan Ayumi. Namun ketika penglihatannya menangkap kilauan kristal pada gaun pengantin mewah itu, senyum sinisnya perlahan memudar. Keterkejutannya berubah menjadi ketakutan luar biasa, ketika matanya mengenali wajah pria yang menggandeng Ayumi. Ibu Ratih mengenal wajah itu dengan sangat baik. Ia memiliki bingkai foto Tuan Haris di kantor perusahaannya sebagai bentuk penghormatan kepada penyokong dana terbesarnya. Tubuh Ibu Ratih mulai bergetar hebat. Tangannya yang memegang kipas elegan kini mendadak dingin dan gemetar hingga kipas itu jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur deras dari pelipisnya. "Ibu, apa yang terjadi? Kenapa perempuan itu memakai gaun semewah itu? Dan siapa pria tua yang berjalan bersamanya? Kenapa banyak pengawal pribadi yang berjaga di luar?" tanya Saskia dengan ada panik, menarik-narik lengan gaun ibunya karena merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ibu Ratih tidak mampu menjawab pertanyaan putrinya. Mulutnya terbuka dan tertutup, namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Otaknya berusaha keras memproses kenyataan mengerikan yang terpampang nyata di depan matanya. Ayumi, wanita yang selalu ia hina sebagai orang miskin, wanita yang ia ancam dan ia telantarkan tanpa pendamping keluarga, ternyata adalah putri tunggal dari Tuan Haris. Perasaan menyesal, malu, dan panik bercampur aduk menjadi satu, menghantam dadanya hingga ia merasa kesulitan bernapas. Ia menyadari bahwa kesombongannya semalam telah menggali kuburan bagi perusahaannya sendiri. Ancaman yang ia lontarkan untuk tidak mendampingi Ayumi ke pelaminan kini berbalik, menjadi bumerang yang menghancurkan wajahnya sendiri di depan banyak orang penting. Langkah Tuan Haris dan Ayumi sangat pelan dan berwibawa. Setiap ketukan sepatu mereka di atas karpet seolah menjadi hitungan mundur menuju kehancuran bagi siapapun yang pernah menyakiti hati keluarga ini. Tuan Haris dengan sengaja memelankan langkahnya ketika mereka melewati barisan kursi paling belakang. Sang konglomerat menghentikan langkah kakinya tepat di samping barisan tempat Ibu Ratih duduk mematung. Ayumi ikut menghentikan langkahnya, mempertahankan senyum tenangnya yang anggun tanpa menoleh sedikit pun ke arah calon ibu mertuanya. Ayumi berdiri tegak, membiarkan kemewahan dan keanggunannya menampar kesombongan keluarga calon suaminya. Tuan Haris memutar kepalanya sedikit, menatap lurus ke arah Ibu Ratih dengan pandangan yang sangat tajam dan dingin. Tatapan itu seolah mampu menusuk hingga ke dasar jiwa, membawa aura ancaman yang sangat pekat. Ibu Ratih menundukkan wajahnya dalam-dalam. Tubuhnya gemetar tak terkendali, tidak berani membalas tatapan sang penguasa bisnis. Seluruh keberanian dan keangkuhan yang ia pamerkan semalam kini lenyap tidak berbekas, digantikan oleh ketakutan yang melumpuhkan seluruh persendiannya. Tuan Haris sedikit menundukkan kepalanya ke arah Ayumi, lalu berbisik dengan nada suara yang tenang, namun sengaja dibuat cukup keras, agar bisa didengar dengan jelas oleh Ibu Ratih dan Saskia yang duduk di dekat mereka. "Jadi, inikah keluarga yang merasa terlalu hebat dan malu memiliki besiku? Sungguh sebuah pertunjukan kesombongan yang sangat menghibur untuk disaksikan." Mendengar bisikan tajam itu, lutut Ibu Ratih terasa sangat lemas seakan kehilangan tulang. Ia hampir saja merosot dari kursinya jika Saskia tidak dengan sigap menahan tubuhnya. Pernyataan Tuan Haris mengonfirmasi bahwa ayah Ayumi mengetahui semua detail penghinaan yang dilontarkan semalam. Tidak ada jalan untuk berkelit, tidak ada ruang untuk mencari alasan.
Ibu Ratih menyadari bahwa ia baru saja membangunkan harimau tidur yang siap mencabik-cabik seluruh kekayaan dan status sosial yang selama ini ia agung-agungkan. Saskia yang mendengar ucapan itu pun seketika menjadi pucat pasi. Ia akhirnya menyadari bahwa pria di depan mereka bukanlah orang sembarangan. Setelah memberikan teguran tidak langsung yang sangat mematikan itu, Tuan Haris kembali menatap lurus ke depan. Ia melanjutkan langkahnya dengan mantap, menuntun putrinya menyusuri lorong antar kursi menuju ke arah pelaminan, meninggalkan Ibu Ratih, yang kini tenggelam dalam lautan penyesalan dan ketakutan, membeku di kursi belakang layaknya orang asing yang tidak diinginkan di acara keluarganya sendiri. Di ujung karpet, Arkan berdiri dengan mata berkaca-kaca, masih berusaha memahami keajaiban luar biasa yang sedang terjadi di depan matanya. Seluruh penderitaan dan penghinaan yang dialami Ayumi selama ini akan segera terbayar lunas. Terima kasih sudah setia menyimak cerita dari channel Irama Dinda. Yuk, kita lanjut lagi ke inti ceritanya. Arkan berdiri di depan meja penghulu dengan perasaan yang campur aduk tak karuan. Matanya tidak berkedip menatap sosok luar biasa cantik yang perlahan berjalan mendekat ke arahnya. Pikirannya dipenuhi oleh ribuan pertanyaan yang berdengung kencang. Bagaimana mungkin Ayumi? Wanita sederhana yang selama ini selalu ia bela dari hinaan ibunya kini tampil bagaikan seorang ratu dari keluarga konglomerat. Arkan tahu pasti siapa Tuan Haris. Sebagai seorang pekerja keras yang sering bergelut di dunia bisnis, nama Tuan Haris adalah legenda hidup yang sangat dihormati dan disegani. Melihat pria hebat itu menggandeng tangan calon istrinya, membuat Arkan menyadari bahwa selama ini Ayumi menyimpan rahasia identitas yang sangat besar. Namun di balik rasa terkejutnya yang luar biasa, Arkan justru merasa sangat bersyukur. Ia bersyukur karena ia mencintai Ayumi dengan tulus sejak awal, bukan karena harta atau nama besar keluarganya. Ketulusannya itulah yang kini menyelamatkannya dari jurang kehancuran. Tuan Haris dan Ayumi akhirnya tiba di depan meja akad. Arkan segera menundukkan badannya dalam-dalam, memberikan penghormatan yang sangat sopan kepada Tuan Haris. Pria paruhaya itu menatap Arkan dari atas ke bawah, menilai sosok pemuda yang telah berhasil merebut hati putri kesayangannya. Sorot mata Tuan Haris sedikit melunak saat melihat ketulusan dan keberanian di mata Arkan. Tuan Haris kemudian menyerahkan tangan Ayumi perlahan-lahan lalu menepuk pundak Arkan dengan gerakan tegas. Aku menyerahkan putri tunggal kesayanganku kepadamu, Arkan. Jaga dia dengan nyawamu, jangan biarkan siapapun merendahkannya termasuk orang-orang dari garis darahmu sendiri. Jika kamu gagal melindunginya, aku sendiri yang akan mengambilnya kembali, ucap Tuan Haris dengan suara berat dan penuh penekanan. Arkan mengangguk mantap, menatap lurus ke mata ayah mertuanya dengan penuh keyakinan. Saya berjanji, Tuan Haris, saya akan menjadikan Ayumi sebagai ratu dalam hidup saya dan saya akan menjadi perisai utama untuknya dari segala bentuk hal buruk. Saya sangat mencintainya sepenuh hati. Ayumi tersenyum manis mendengar jawaban tegas dari pria pilihannya. Ia mengambil tempat duduk di samping Arkan, memancarkan ketenangan yang menyejukkan hati. Setelah semua pihak menempatkan diri, penghulu memulai rangkaian prosesi akad nikah yang sangat sakral ini. Suasana di dalam aula mendadak berubah menjadi sangat khusyuk. Para tamu undangan menyimak setiap lantunan doa dengan penuh perhatian. Arkan menjabat tangan Tuan Haris dengan sangat erat, menyalurkan seluruh kesungguhan dan tanggung jawab yang siap ia pikul. Ketika saatnya tiba, Arkan mengucapkan kalimat ijab kabul dengan suara yang sangat lantang, jelas, dan tanpa keraguan sedikit pun diselesaikan hanya dalam satu tarikan napas. Diikuti gema kata syukur dari seluruh tamu yang hadir di ruangan. Ayumi meneteskan air mata bahagia. Ia mencium punggung tangan Arkan dengan penuh hormat sebagai tanda bakti seorang istri. Arkan membalas dengan mengecup lembut puncak kepala istrinya yang berbalut hijab mewah. Momen suci ini terasa begitu sempurna. Mengikat dua insan yang saling mencintai dengan tulus dalam sebuah ikatan resmi yang diakui agama dan negara. Sementara itu, di sudut paling belakang gedung, pemandangan bahagia ini justru terasa seperti siksaan bagi Ibu Ratih. Otaknya yang selalu dipenuhi perhitungan materi mulai berputar cepat, melihat putranya kini secara resmi telah menjadi menantu sah dari konglomerat nomor 1, keserakahan dan ambisi dalam diri Ibu Ratih kembali tersulut. Ia segera menghapus keringat dingin di dahinya, memperbaiki postur tubuhnya, dan mencoba memaksakan senyum ramah ke wajahnya. Ia berpikir bahwa sebagai ibu kandung dari mempelai pria, ia memiliki hak istimewa untuk berdiri di barisan paling depan, bersanding bersama Tuan Haris untuk menerima ucapan selamat dari para tamu penting. Ia mengabaikan fakta bahwa beberapa saat yang lalu ia berniat menghancurkan mental menantunya.
Ayo Saskia, kita harus maju ke depan sekarang. Kita adalah keluarga inti Arkan. Kita harus menunjukkan kepada semua orang bahwa kita adalah besar. Ini adalah peluang emas untuk menaikkan nilai perusahaan kita. Bisik Ibu Ratih seraya menarik tangan putrinya dengan tergesa-gesa. Ibu Ratih melangkah menyusuri lorong antar kursi dengan penuh rasa percaya diri, menyebar senyum palsu kepada tamu-tamu yang menatapnya dengan pandangan penuh cibiran. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan melewati deretan kursi tengah. Langkahnya terpaksa berhenti secara mendadak. Dua orang pengawal pribadi berjas rapi dengan tubuh tinggi besar langsung merintangi jalannya. Mereka berdiri tegap bagaikan tembok kokoh yang tidak bisa ditembus, menyilangkan tangan di depan dada dengan raut wajah sangat kaku. "Maaf, Ibu, Anda dilarang melewati batas ini," ucap salah satu pengawal pribadi dengan suara tegas dan dingin. Senyum di wajah Ibu Ratih seketika memudar. Ia mencoba bersikap arogan untuk mempertahankan harga dirinya. "Apa-apaan kalian ini? Minggir. Apakah kalian tidak tahu siapa saya? Saya adalah ibu kandung dari mempelai pria. Saya adalah besan dari Tuan Haris. Tempat saya ada di depan sana bersama keluarga besar," bentak Ibu Ratih berusaha menerobos barikade penjagaan, namun para pengawal pribadi itu sama sekali tidak bergeming. Pengawal yang sama kembali berbicara dengan nada datar yang mengintimidasi. "Tuan Haris telah memberikan instruksi yang sangat jelas. Berdasarkan pilihan Anda sendiri semalam, tempat Anda adalah di kursi paling belakang hingga acara selesai. Maaf, Anda harus kembali ke kursi belakang sesuai tempat Anda. Jika Anda terus membuat keributan, kami terpaksa harus mengeluarkan Anda dari gedung ini." Ancaman itu diucapkan dengan sangat pelan, namun terdengar mematikan. Beberapa tamu undangan yang duduk di dekat mereka mulai berbisik-bisik, menunjuk ke arah Ibu Ratih sambil menahan tawa ejekan. Dipermalukan secara terbuka di hadapan para pengusaha besar membuat wajah Ibu Ratih memerah pada menahan rasa malu yang tidak tertahankan. Tanpa bisa membantah lagi, ia dan Saskia terpaksa berbalik arah, berjalan gontai kembali ke kursi belakang mereka sambil menanggung tatapan sinis dari seluruh tamu. Harga diri mereka telah hancur lebur berkeping-keping di area pelaminan, prosesi doa baru saja selesai. Tuan Haris berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati pengeras suara utama yang berada di tengah panggung. Suasana aula yang tadinya dipenuhi suara bisikan kini kembali menjadi hening seketika. Seluruh mata tertuju pada sang penguasa dunia bisnis yang bersiap memberikan pidato sambutan. Tuan Haris memegang pengeras suara itu, menatap seluruh penjuru ruangan sebelum akhirnya berbicara. "Selamat pagi kepada seluruh rekan dan tamu undangan sekalian. Hari ini adalah hari paling membahagiakan dalam hidup saya karena saya berhasil menyerahkan putri tunggal saya, Ayumi, kepada seorang pria yang sangat pantas mendampinginya. Saya sengaja menyembunyikan identitas putri saya selama ini untuk satu tujuan yang jelas. Saya ingin menguji siapa saja orang-orang yang memiliki ketulusan hati tanpa memandang materi. Arkan telah membuktikan bahwa cintanya murni dan ia telah lulus dari ujian kejujuran dan keberanian ini dengan sangat sempurna." Tuan Haris menghentikan pidatonya sejenak, mengarahkan pandangannya ke sudut paling belakang ruangan tempat Ibu Ratih duduk menunduk lesu. Suara Tuan Haris berubah menjadi lebih berat dan dipenuhi otoritas mutlak saat ia melanjutkan kalimatnya. "Sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan ini sekaligus sebagai hadiah pernikahan khusus dari saya untuk Arkan dan Ayumi, saya mengumumkan keputusan penting hari ini. Saya telah menyelesaikan proses administrasi untuk melakukan pengambil alihan saham penuh atas seluruh aset perusahaan milik keluarga Arkan. Mulai hari ini, kendali perusahaan itu tidak lagi berada di tangan Dewan Direksi lama. Semuanya resmi beralih di bawah pengelolaan langsung grup bisnis saya, yang nantinya akan saya serahkan sepenuhnya kepada Arkan dan Ayumi untuk mereka kembangkan." Pengumuman besar itu meledak bagaikan bom di tengah ruangan. Seluruh tamu undangan, terutama para rekan bisnis terbelalak tidak percaya. Pengambil alihan saham secara sepihak ini berarti Ibu Ratih telah kehilangan seluruh hak kepemilikan atas perusahaan yang selama ini menjadi sumber kesombongannya. Di kursi belakang, napas Ibu Ratih terasa berhenti seketika. Tubuhnya merosot lemas tak berdaya. Ia baru saja menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan kehormatannya hari ini, melainkan ia juga telah kehilangan seluruh harta kekayaan dan kekuasaannya dalam sekejap mata akibat perbuatan kejamnya sendiri. Karma telah datang menagih dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan. Acara resepsi pernikahan yang digelar setelah prosesi akad nikah berubah seketika menjadi ajang pertemuan megah bagi para tokoh paling berpengaruh. Gedung yang sebelumnya terasa penuh ketegangan kini disulap menjadi ruang pesta yang sangat mewah dan gemerlap.
Alunan musik klasik dari kelompok pemusik profesional memenuhi seluruh penjuru ruangan, memberikan suasana hangat sekaligus berkelas. Meja-meja panjang ditata dengan sangat rapi, menyajikan berbagai hidangan kelas atas mulai dari daging panggang dengan bumbu rempah pilihan, aneka sup laut yang disajikan dalam mangkuk porselen indah hingga berbagai jenis minuman sari buah segar, dan minuman manis tanpa kandungan bahan memabukkan sama sekali. Para tamu undangan yang mayoritas merupakan pengusaha besar, pejabat tinggi, dan rekan bisnis penting kini berbaur menikmati suasana. Mereka semua mengenakan pakaian resmi terbaik mereka. Jas jahitan khusus untuk para pria dan gaun bertabur permata untuk para wanita. Kehadiran Tuan Haris sebagai tuan rumah pesta sungguh menaikkan derajat acara ini ke tingkat tertinggi yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Di atas panggung pelaminan yang dihiasi ribuan bunga segar yang didatangkan langsung dari luar negeri, Arkan dan Ayumi berdiri berdampingan menyambut ucapan selamat dari para tamu kehormatan. Arkan masih merasa seperti hidup di dalam mimpi yang sangat indah. Setiap kali ia menoleh ke samping, ia melihat wanita yang sangat dicintainya kini memancarkan keanggun seorang bangsawan. Ayumi tersenyum manis kepada setiap tamu yang menyalami mereka, menjawab setiap sapaan dengan tutur kata yang sangat sopan dan tertata rapi. Tidak ada sedikit pun kecanggungan dalam sikap Ayumi saat berhadapan dengan para petinggi perusahaan. Membuktikan bahwa ia memang telah dididik sejak kecil untuk berada di lingkungan kelas atas ini. Arkan menggenggam tangan istrinya dengan erat, menyalurkan rasa bangga dan cinta yang semakin mendalam. Kamu tidak pernah menceritakan kepadaku betapa pandainya kamu menghadapi orang-orang penting ini. Ayum, aku merasa sangat kecil berdiri di sampingmu sekarang. Bisik Arkan di sela-sela kedatangan tamu, suaranya memancarkan kekaguman yang jujur. Ayumi membalas genggaman tangan suaminya dengan lembut, menatap mata Arkan dengan penuh kasih sayang. Mas Arkan tidak pernah kecil di mataku. Kamu adalah pria yang berani membaku saat aku tidak memiliki apa-apa. Kekuatan dan ketulusanmu jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan yang ada di ruangan ini. Hari ini kita berdiri sejajar sebagai suami istri dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Ucapan Ayumi membuat dada Arkan terasa hangat. Ia mengangguk memantap kembali memfokuskan perhatiannya untuk melayani para tamu yang terus mengalir memberikan doa restu. Tuan Haris berdiri tidak jauh dari mereka. Sesekali memperkenalkan menantunya kepada relasi bisnis terdekat dengan raut wajah penuh kebanggaan. Tuan Haris memastikan bahwa semua orang penting yang hadir malam ini mengetahui bahwa Arkan adalah bagian dari keluarganya. Dan siapapun yang berani meremehkan Arkan berarti berurusan langsung dengan perusahaan raksasa miliknya. Namun, pemandangan bahagia di atas panggung pelaminan sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di sudut lain ruangan. Ibu Rati dan Saskia berdiri di dekat meja hidangan penutup dengan perasaan yang sangat gelisah dan canggung. Mereka bagaikan orang asing yang tersesat di dalam pesta keluarga mereka sendiri. Setelah dipermalukan secara terbuka oleh pengawal pribadi Tuan Haris dan mendengar pengumuman pengambil alihan perusahaan secara paksa, Ibu Ratih masih berusaha menolak kenyataan. Otaknya memaksanya untuk percaya bahwa Tuan Haris hanya sedang menggertak dan sebagai ibu kandung Arkan, ia masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Dengan dada membusung yang dipaksakan, Ibu Ratih mencoba mendekati sebuah kelompok pengusaha yang sedang berbincang akrab di dekat panggung hiburan. Selamat malam, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Sapa Ibu Rati dengan senyum yang dibuat-buat mencoba menyisipkan dirinya ke dalam lingkaran obrolan mereka, pesta yang sangat luar biasa. Bukan sebagai ibu dari mempelai pria, saya merasa sangat bangga melihat anak saya bersanding dengan putri dari Tuan Haris. Tentu saja pernikahan ini akan membawa keuntungan besar bagi kerjasama bisnis kita ke depannya. Kelompok pengusaha itu seketika menghentikan obrolan mereka. Mereka menatap Ibu Ratih dengan pandangan menilai yang sangat dingin dan penuh penghinaan. Kabar tentang perlakuan kejam Ibu Ratih terhadap Ayumi semalam sudah menyebar luas ke seluruh penjuru ruangan. Asisten Tuan Haris secara diam-diam telah membagikan cerita tentang ancaman Ibu Ratih dan gaun murahan yang diberikan kepada Ayumi kepada beberapa tamu kunci. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menghukum sosial Ibu Ratih, agar ia tidak lagi memiliki tempat di lingkungan kelas atas ini. Seorang wanita parubaya dengan perhiasan berlian menonjol di lehernya membalas sapaan Ibu Ratih dengan nada yang sangat sinis. Oh, sungguh sebuah kebetulan yang aneh. Bukankah semalam Anda bersumpah bahwa Anda menolak hadir untuk mendampingi menantu Anda karena merasa malu memiliki besan miskin? Bagaimana rasanya sekarang, Nyonya Ratih? Apakah Anda masih merasa malu memiliki besan seperti Tuan Haris?
Wajah Ibu Ratih langsung menegang. Senyum di bibirnya kaku seketika. Ibu pasti salah dengar. Itu hanya rumor tidak berdasar. Hubungan saya dengan menantu saya sangat baik sejak awal. Semua ini hanya kesalahpahaman kecil. Sangkal Ibu Ratih dengan suara bergetar berusaha menutupi rasa paniknya. Seorang pria berjas resmi yang merupakan pemimpin perusahaan perkapalan ikut menyela dengan nada mengejek, kesalahpahaman kecil. Mengusir calon menantu Anda sendiri dan memaksanya memakai gaun kualitas rendah bukanlah sebuah kesalahpahaman. Tuan Haris tidak pernah bermain-main dengan ucapannya. Anda baru saja mengumumkan kehancuran Anda sendiri kepada dunia. Saya rasa mulai besok tidak ada satupun dari kami yang berani menjalin kerjasama dengan perusahaan Anda lagi. Menjauhlah dari kami. Kehadiran Anda hanya akan merusak suasana pesta yang indah ini. Kelompok pengusaha itu kemudian membalikkan badan secara serempak, meninggalkan Ibu Ratih yang berdiri mematung dengan rasa malu yang membakar seluruh tubuhnya. Saskia yang berdiri di belakang ibunya hanya bisa menunduk, tidak berani menatap siapapun. Mereka mencoba berpindah ke kelompok tamu yang lain, berharap menemukan sedikit simpati atau setidaknya seseorang yang belum mendengar kabar buruk itu. Namun, hasilnya sama saja. Setiap kali Ibu Ratih mencoba memperkenalkan diri sebagai ibu mertua Ayumi, para tamu undangan selalu membuang muka, menatapnya sinis, atau secara terang-terangan menyuruhnya pergi. Mereka telah menjadi musuh bersama di pesta itu. Di tengah keputusasaan yang semakin mencekik, alat komunikasi cerdas di dalam tas tangan Ibu Ratih tiba-tiba bergetar hebat. Ia segera mengambil benda itu, berharap ada kabar baik yang bisa menyelamatkan harga dirinya. Di layar alat komunikasi itu tertera nama asisten pribadinya dari kantor pusat. Dengan tangan sedikit gemetar, Ibu Ratih menekan tombol panggil dan menempelkan benda itu ke telinganya. Halo, ada apa kamu menghubungi saya malam-malam begini? Saya sedang berada di tengah pesta penting. Hardik Ibu Ratih mencoba melampiaskan kekesalannya. Dari seberang panggilan terdengar suara asisten pribadinya yang berbicara dengan nada sangat panik dan napas tersengal-sengal. Ibu Ratih gawat, kondisi di kantor benar-benar kacau. Pihak bank baru saja menelepon dan menyatakan bahwa mereka telah membekukan seluruh aset keluarga kita tanpa terkecuali. Semua dana operasional, tabungan perusahaan, hingga rekening pribadi ibu telah diblokir secara total malam ini juga. Jantung Ibu Ratih seakan berhenti berdetak sesaat. Ia mencengkeram alat komunikasi itu dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya menegang. Apa maksudmu dibekukan? Atas dasar apa mereka melakukan itu? Perusahaan kita dalam kondisi sehat. Ini perintah langsung dari konsorsium yang dipimpin oleh Tuan Haris, Ibu. Beliau secara resmi menarik seluruh pendanaannya secara sepihak, dan langsung mengeksekusi hak pengambil alihan atas seluruh jaminan pinjaman kita. Tim perwakilan dari pihak Tuan Haris sudah tiba di kantor pusat bersama para ahli hukum. Mereka menyita seluruh dokumen penting dan menyegel ruangan direksi. Kita resmi bangkrut, Ibu. Tidak ada lagi yang tersisa. Para pegawai sedang panik menuntut kejelasan nasib mereka. Alat komunikasi cerdas itu lolos dari genggaman Ibu Ratih dan meluncur jatuh ke atas karpet tebal dengan suara teredam. Lutut Ibu Ratih mendadak kehilangan seluruh kekuatannya. Ia tersungkur ke lantai di tengah keramaian pesta, menarik perhatian beberapa tamu undangan yang langsung menatapnya dengan tatapan merendahkan tanpa ada satupun yang berniat menolong. Dunianya baru saja runtuh dalam hitungan menit. Kekayaan, status sosial, dan martabat yang selalu ia banggakan telah lenyap tidak berbekas, dihancurkan oleh kesombongannya sendiri dalam semalam. Saskia langsung berjongkok di samping ibunya, menangis dan mengguncang-guncang bahu ibunya yang kini terlihat seperti raga tanpa nyawa. Hukuman setimpal dari keserakahan akhirnya datang tanpa ampun. Setelah sesi pertama penerimaan tamu undangan yang sangat melelahkan selesai, pembawa acara mengarahkan Arkan dan Ayumi untuk beristirahat sejenak ruang tunggu utama yang terletak tepat di belakang panggung pelaminan. Ruang tunggu itu didesain dengan sangat mewah, dilengkapi sofa empuk berukuran besar, meja kaca yang menyajikan berbagai macam minuman segar, serta pendingin ruangan yang membuat suasana terasa sangat nyaman. Ayumi duduk bersandar di sofa, menghela napas panjang untuk melepaskan sedikit ketegangan yang menumpuk di pundaknya. Gaun pengantin berlapis permata yang ia kenakan memang sangat indah, namun memiliki bobot yang cukup berat, membuatnya merasa lega saat akhirnya bisa duduk bersandar. Arkan mengambilkan segelas air mineral dan menyerahkannya kepada sang istri dengan penuh kelembutan. Minumlah dulu, Ayumi. Kamu pasti sangat lelah meladeni ratusan tamu yang tiada hentinya mengajak berbicara tadi, ucap Arkan sambil mengambil tempat duduk di sebelah istrinya.
Ia menatap wajah Ayumi dengan saksama, mengagumi setiap detail kecantikan yang memancar dari wanita yang kini telah resmi menjadi pendamping hidupnya itu. Ayumi menerima gelas itu dengan senyum terima kasih, meneguk isinya perlahan-lahan, lalu meletakkannya kembali ke atas meja. Ia menoleh menatap Arkan, menyadari bahwa suaminya pasti menyimpan banyak sekali pertanyaan di dalam kepalanya. Sejak kejadian mengejutkan di pintu masuk tadi, Arkan sama sekali belum menanyakan apapun tentang latar belakang keluarganya yang sebenarnya. Pria itu memilih untuk tetap fokus pada prosesi pernikahan dan menghormati istrinya di hadapan para tamu. Ayumi merasa sangat menghargai kedewasaan Arkan dalam menyikapi situasi gila ini. Mas Arkan pasti sangat kebingungan dengan semua yang terjadi hari ini. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah menyembunyikan kenyataan ini darimu begitu lama, kata Ayumi membuka percakapan dengan nada suara yang sangat tulus. Ia menundukkan pandangannya, merasa sedikit bersalah karena telah membiarkan Arkan hidup dalam ketidaktahuan. Arkan menggelengkan kepalanya pelan, lalu meraih tangan Ayumi dan menggenggamnya hangat. Aku memang sangat terkejut, Ayumi. Rasanya seperti ada seseorang yang memutarbalikkan duniaku dalam hitungan detik, tapi aku sama sekali tidak marah. Aku hanya ingin mengerti alasan di balik semua ini. Kenapa putri dari seorang pengusaha terbesar harus menyamar menjadi pegawai biasa, hidup mandiri jauh dari kemewahan dan membiarkan dirinya dihina oleh keluargaku? Ayumi menarik napas panjang, menatap lurus ke dalam mata Arkan. Sejak kecil, ayah selalu mendidikku dengan keras. Ibuku meninggal dunia saat aku masih remaja. Ayah sering menceritakan bagaimana banyak orang mendekatinya hanya demi mengambil keuntungan materi. Ayah tidak ingin aku tumbuh menjadi wanita manja yang buta akan realitas kehidupan. Dan beliau sangat takut aku dinikahi oleh pria yang hanya mengincar harta kekayaan keluarga kami. Oleh karena itu, ayah memintaku untuk hidup dari bawah, merasakan kerasnya dunia kerja dan berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Ayumi menghentikan ucapannya sejenak, mengusap punggung tangan Arkan. Aku ingin mencari pria yang tulus mencintaiku karena aku adalah Ayumi, bukan karena aku adalah putri pewaris harta. Ketika aku bertemu denganmu, aku melihat ketulusan itu. Mas, kamu selalu pasang badan untuk melindungiku dari segala ucapan menyakitkan ibumu. Kamu tidak pernah memandangku rendah meski aku selalu tampil biasa saja. Ketulusan hatimu itulah yang meyakinkanku bahwa aku telah menemukan pria yang tepat. Tolong maafkan aku karena telah mengujimu dengan cara seperti ini. Arkan tersenyum lega. Segala kebingungannya kini terjawab sudah. Kamu tidak perlu meminta maaf, Ayumi. Ujian itu justru membuktikan bahwa perasaanku padamu adalah hal yang sangat nyata. Aku bersyukur karena aku mencintaimu apa adanya. Tepat pada saat mereka sedang larut dalam percakapan yang mendalam, pintu ruang tunggu utama terbuka perlahan. Tuan Haris melangkah masuk ke dalam ruangan diikuti oleh asisten pribadinya yang membawa sebuah layar portabel tipis. Wajah Tuan Haris tampak sangat serius. Ia memberikan isyarat kepada asistennya untuk meletakkan layar portabel itu di atas meja di hadapan Arkan, lalu menyuruh asisten itu berjaga di luar pintu. Maaf mengganggu waktu istirahat kalian, anak-anakku, siapa Tuan Haris dengan suara baritonnya yang berwibawa? Beliau mengambil tempat duduk di sofa seberang. Arkan, sebelum kita kembali keluar untuk melanjutkan pesta, ada satu hal penting yang harus kamu lihat dan kamu putuskan hari ini juga. Sebagai pria yang kini memimpin rumah tangga putriku, kamu harus mengetahui kebenaran utuh tentang apa yang terjadi semalam sebelum pernikahan ini berlangsung. Arkan mengernyitkan dahi merasa bingung. Kebenaran apa yang ayah maksud? Tanya Arkan sopan. Tuan Haris menyalakan layar portabel di atas meja. Layar itu menampilkan rekaman gambar bergerak dari kamera pengawas yang dipasang tersembunyi di sekitar tempat tinggal Ayumi. Arkan mendekatkan tubuhnya untuk melihat lebih jelas. Rekaman itu menampilkan kejadian malam sebelumnya. Saat Arkan sedang pergi mengurus gedung. Di layar terlihat jelas sosok Ibu Rati mendatangi tempat tinggal Ayumi dengan sikap yang sangat merendahkan. Kualitas suara dari rekaman itu sangat jernih sehingga Arkan bisa mendengar dengan jelas setiap cacian dan ancaman yang dilontarkan oleh ibunya sendiri. Arkan mendengar ibunya menyebut Ayumi sebagai benalu, mengancam tidak akan hadir di pelaminan karena malu berbesan dengan orang miskin, dan menyuruh Ayumi bersiap menanggung malu di depan banyak orang. Arkan menatap layar itu dengan rahang yang mengeras kaku. Tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya terlihat sangat jelas. Rasa kecewa, marah, dan malu bercampur aduk menghantam dadanya. Ia tidak menyangka bahwa ibunya bisa bertindak sekejam dan sejahat itu kepada wanita yang akan menjadi istrinya. Ayumi,
Kenapa kamu tidak menceritakan hal ini kepadaku semalam saat aku bertanya? Bisik Arkan dengan suara bergetar menahan amarah yang meluap. Ia menoleh menatap istrinya dengan pandangan penuh penyesalan. Kamu membiarkanku tertidur nyenyak sementara kamu menyimpan semua luka dari hinaan ibuku ini sendirian. Aku tidak ingin merusak hari bahagia kita, Mas. Aku tahu kamu akan sangat sedih jika mendengarnya langsung, jawab Ayumi dengan lembut mencoba menenangkan suaminya. Tuan Haris menatap menantunya dengan tajam. Aku telah melatih pengawal pribadiku untuk memastikan keselamatan putriku dimanapun ia berada, termasuk memasang pengamanan di sekitar tempat tinggalnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga diri keluarga ini. Arkan, aku telah mencabut seluruh dukungan bisnis untuk ibumu dan perusahaannya kini sudah berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Sekarang pertanyaannya, apa keputusanmu sebagai seorang suami? Belum sempat Arkan memberikan jawaban, terdengar suara keributan dari arah pintu masuk. Pintu ruangan tiba-tiba didorong secara paksa dari luar. Ibu Rati menerobos masuk dengan wajah penuh air mata, rambut yang sedikit berantakan, dan langkah yang terhuyung-huyung. Ia mengabaikan peringatan para pengawal pribadi yang berusaha menahannya dari belakang. Tuan Haris mengangkat tangannya, memberikan perintah diam kepada para pengawal agar membiarkan wanita itu masuk dan menyelesaikan urusannya. Saskia mengekor di belakang ibunya sambil menangis ketakutan. Ibu Ratih langsung berlari menghampiri Arkan. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di lantai, memeluk kaki putranya sambil menangis histeris. Seluruh sisa kesombongannya telah hancur tidak bersisa. Arkan, tolong ibu nak, tolong bujuk mertuamu untuk mengembalikan perusahaan kita. Bang, telah menyita semuanya. Kita bangkrut total. Ibu mohon katakan pada Ayumi bahwa ibu sangat menyesal. Ibu akan melakukan apa saja asalkan perusahaan kita tidak disita. Ratap Ibu Ratih dengan suara yang sangat menyayat hati. Air matanya membasahi celana jas Arkan. Arkan menunduk menatap ibunya yang sedang mengiba. Hatinya memang terasa perih melihat orang tua kandungnya jatuh hingga pada titik paling rendah. Namun, bayangan ucapan kejam ibunya di dalam rekaman kamera pengawas tadi membuat dinding pertahanan hati Arkan tertutup rapat. Ibunya tidak menangis karena menyesali perbuatannya kepada Ayumi, melainkan menangis karena takut kehilangan kekayaannya. Dengan gerakan perlahan namun sangat tegas, Arkan melepaskan pelukan tangan ibunya dari kakinya. Ia mundur selangkah, menciptakan jarak yang sangat dingin di antara mereka berdua. Arkan menatap mata ibunya dengan sorot pandangan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ibu menangis bukan karena merasa bersalah, tapi karena ibu kalah, ucap Arkan dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Ibu memintaku menyelamatkan perusahaan keluarga, perusahaan yang selalu ibu gunakan untuk merendahkan orang lain. Perusahaan yang membuat ibu merasa berhak menginjak harga diri wanita yang sangat aku cintai. Tidak, ibu. Aku tidak akan memohon apapun kepada Tuan Haris. Ibu Ratih terbelalak tidak percaya mendengar penolakan putranya. Arkan, ibu ini yang melahirkanmu. Beraninya kamu membiarkan ibumu hancur demi perempuan ini. Perempuan ini adalah istriku. Ibu, tanggung jawab utamaku saat ini adalah melindunginya bahkan dari keluargaku sendiri. Tegas Arkan tanpa keraguan sedikit pun. Mulai detik ini aku menyatakan mundur dari segala urusan keluarga kita. Silakan ibu menanggung akibat dari kesombongan ibu sendiri. Aku akan membangun hidup baru bersama Ayumi dari bawah, jauh dari lingkungan penuh kepalsuan yang selalu ibu banggakan. Keputusan Arkan yang begitu tegas dan tidak tergoyahkan membuat tangisan Ibu Rati semakin menjadi-jadi. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harta kekayaannya, namun ia juga baru saja kehilangan putra satu-satunya yang selama ini menjadi andalan keluarganya. Pintu maaf telah tertutup rapat, dan Arkan telah memilih jalan yang memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan hari ini. Ruang tunggu utama yang sebelumnya terasa begitu tenang dan nyaman seketika berubah menjadi saksi bisu atas kejatuhan sebuah kesombongan. Keputusan Arkan yang menolak mentah-mentah permohonan ibunya seolah menjadi palu keadilan yang menghantam keras ruang kesadaran Ibu Ratih. Wanita parubaya, yang selalu membanggakan status sosialnya itu kini hanya bisa terduduk lemah di atas lantai berlapis karpet tebal. Air matanya mengalir deras membasahi riasan wajahnya, menghancurkan penampilan sempurna yang selalu ia jaga. Ia menatap putranya dengan pandangan kosong. Tidak percaya bahwa pria yang ia besarkan kini berbalik melawannya dengan cara yang sangat menyakitkan. Ibu Rati selalu berpikir bahwa darah lebih kental daripada air. Dan bagaimanapun kejamnya perilakunya, Arkan pasti akan luluh dan membelanya. Namun,
Kenyataan pahit malam ini membuktikan bahwa kesabaran seorang anak pun memiliki batas ketika kebenaran dan ketulusan diinjak-injak tanpa perasaan. Saskia yang sejak tadi hanya berdiri gemetar di dekat pintu akhirnya memberanikan diri untuk melangkah maju. Ia ikut berlutut di samping ibunya, meraih tangan kakaknya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Wajah Saskia terlihat sangat berantakan, jauh dari kesan wanita kelas atas yang angkuh seperti biasanya. Ia menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan dari Arkan. Ia sangat menyadari bahwa tanpa harta kekayaan ibunya, ia tidak akan bisa lagi menikmati kehidupan mewah, berbelanja pakaian perancang busana, atau berkumpul bersama teman-temannya. Rasa takut kehilangan segala fasilitas mewah itu mengalahkan harga dirinya, memaksanya untuk memohon kepada kakak yang selalu ia tentang keputusannya. Mas Arkan, aku mohon tolong kami, jangan biarkan Tuan Haris menyita semuanya. Aku berjanji akan berubah. Aku tidak akan pernah lagi meremehkan istrimu. Aku bersedia meminta maaf 1000 kali asalkan Mas Arkan mau membujuk Tuan Haris. Kemana lagi kami harus pergi jika semua rumah dan uang kami disita? Mas Arkan tidak kasihan padaku dan ibu. Isak Saskia dengan suara serak berharap kakaknya masih memiliki sedikit kelembutan hati untuk keluarga sedarah. Arkan menatap adiknya dengan sorot mata yang penuh kekecewaan mendalam. Ia melepaskan genggaman tangan Saskia secara perlahan tidak kasar, namun menyeratkan ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kamu baru memikirkan kemana kamu harus pergi setelah semuanya hancur? Saskia. Pernahkah kamu memikirkan perasaan Ayumi ketika kamu dan ibu terus-menerus menghinanya? Pernahkah kalian peduli saat kalian membuangnya dan memaksanya menanggung rasa malu sendirian? Kalian tidak pernah merasa bersalah atas perbuatan jahat kalian. Kalian hanya menyesal karena orang yang kalian hina ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkan kalian. Itu bukan penyesalan. Itu hanyalah ketakutan karena kalian tertangkap basah. Penolakan Arkan membuat Saskia menangis semakin keras. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak mampu lagi membalas ucapan kakaknya. Sementara itu, Ibu Ratih yang menyadari bahwa putranya benar-benar telah menutup pintu hati mulai mengalihkan pandangannya. Matanya yang sembab kini menatap ke arah Tuan Haris yang duduk tenang di atas sofa. Sang penguasa dunia bisnis itu mengamati pemandangan memilukan di depannya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Seolah sedang menonton sebuah pertunjukan murahan yang sama sekali tidak menarik minatnya. Ibu Ratih mencoba merangkak mendekati kaki Tuan Haris. Namun para pengawal pribadi yang berjaga di dalam ruangan langsung melangkah maju menghalangi pergerakannya dengan tubuh besar mereka. Tuan Haris, saya mohon ampuni saya. Saya wanita bodoh yang tidak tahu diri. Saya benar-benar buta dan pantas dihukum. Tapi tolong jangan ambil perusahaan itu. Perusahaan itu adalah peninggalan satu-satunya dari almarhum suami saya. Saya akan menyerahkan seluruh saham mayoritas kepada Anda. Tapi tolong izinkan saya tetap menjadi bagian dari Dewan Direksi. Saya mohon Tuan. Ratap Ibu Ratih, memohon dengan sangat hina membuang jauh-jauh gelar dan martabat yang selama ini ia agung-agungkan. Tuan Haris sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, menopang dagu dengan kedua tangannya yang saling bertaut. Tatapannya begitu dingin dan menembus langsung ke relung ketakutan Ibu Ratih. Kamu memohon atas nama peninggalan almarhum suamimu? Sangat memalukan. Almarhum suamimu adalah pria yang jujur dan pekerja keras. Sangat berbeda denganmu yang hanya tahu cara memamerkan kekayaan dan merendahkan orang lain. Aku menyuntikkan dana besar ke perusahaan itu semata-mata karena aku menghargai kerja keras suamimu di masa lalu. Tapi sejak perusahaan itu jatuh ke tanganmu, kamu mengubahnya menjadi alat untuk menindas orang lemah. Kamu bahkan berani menggunakan kekuasaan kecilmu untuk menghancurkan mental putri kandungku. Kesalahan terbesarmu bukanlah kebangkrutan, melainkan keberanianmu menyentuh hal paling berharga dalam hidupku. Hukuman ini sudah final dan tidak bisa ditawar lagi. Mendengar keputusan mutlak dari Tuan Haris, Ibu Ratih merasa seluruh dunia benar-benar runtuh menimpanya. Tidak ada lagi harapan dari putranya, tidak ada belas kasihan dari sang konglomerat. Pandangannya kini tertuju pada satu-satunya orang yang mungkin bisa mengubah keadaan. Ia menoleh perlahan ke arah Ayumi. Wanita berhijab yang duduk tenang di sofa memancarkan aura kebangsawanan yang sangat kuat. Ayumi menatap Ibu Ratih dengan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada senyum mengejek, tidak ada juga raut iba. Wajahnya bagaikan permukaan danau yang sangat tenang, namun menyimpan kedalaman yang tidak terukur. Ibu Ratih menyeret tubuhnya dengan susah payah. Mendekat ke arah sofa tempat Ayumi duduk. Ia tidak mempedulikan gaun mewahnya yang kini kotor tersapu lantai.
Ia berhenti tepat di depan kaki Ayumi, lalu menangkupkan kedua tangannya tinggi-tinggi di depan dada. Ini adalah puncak dari segala kehancuran harga dirinya. Wanita yang semalam ia usir dengan kalimat menyakitkan kini menjadi satu-satunya penentu nasib kehidupan masa depannya. Maafkan ibu. Ayumi. Ibu sungguh bangga punya besar, tolong selamatkan perusahaan kita. Ibu berjanji akan menyayangimu selayaknya anak kandung ibu sendiri. Ibu akan mengumumkan kepada seluruh tamu di luar sana bahwa kamu adalah menantu kebanggaan ibu. Tolong katakan sepatah kata saja kepada ayahmu agar membatalkan penyitaan ini. Hanya kamu yang bisa menolong kami sekarang. Tangis Ibu Ratih dengan suara yang sangat menyedihkan. Ia memohon dengan segala cara, mencoba menjilat ludahnya sendiri dan melupakan seluruh hinaan yang pernah ia lontarkan. Ayumi membiarkan wanita parubaya itu menangis dan memohon selama beberapa saat. Ia ingin Ibu Ratih merasakan sepenuhnya bagaimana rasanya berada di posisi paling tidak berdaya. Persis seperti yang selama ini Ibu Ratih lakukan kepada orang-orang di bawahnya. Setelah tangisan Ibu Ratih mulai terdengar parau karena kehabisan napas, Ayumi perlahan bangkit dari tempat duduknya. Ia melangkah satu langkah ke depan, merendahkan tubuhnya sedikit, lalu berjongkok tepat di hadapan mantan calon ibu mertuanya yang sedang menangis terseduh-seduh. Ayumi menatap mata Ibu Ratih lekat-lekat. Senyum tenang yang selalu ia tunjukkan kini kembali menghiasi wajah cantiknya. Senyum yang persis sama dengan senyum yang ia berikan semalam saat Ibu Ratih datang mengancamnya. Ia mendekatkan wajahnya sedikit lalu berbisik dengan nada yang sangat elegan lembut. Namun setiap suku katanya mengandung ketegasan yang mematikan. Bukankah ibu malu punya bes? Bukankah ibu memutuskan untuk tidak mendampingi saya karena takut orang-orang tahu ibu berbesan dengan keluarga melarat? Tanya Ayumi dengan suara yang sangat halus. Mengulangi kembali setiap patah kata kejam yang pernah diucapkan oleh Ibu Ratih kepadanya. Ibu Ratih menggeleng-gelengkan kepalanya dengan kuat, air matanya semakin deras mengalir. Tidak, Ayumi. Ibu salah, ibu sangat salah. Tolong lupakan kata-kata itu. Ayumi mempertahankan senyum tenangnya. Ia mengusap pelan bahu Ibu Ratih. Sebuah sentuhan yang terasa lebih dingin daripada bongkahan es di kutub utara. Jangan khawatir, Ibu. Saya adalah wanita yang sangat menghargai keputusan orang lain. Mulai hari ini, ibu sama sekali tidak perlu malu lagi. Ibu tidak perlu menyembunyikan saya di kursi belakang, dan ibu tidak perlu repot-repot menganggap saya sebagai menantu kebanggaan. Karena mulai detik ini perusahaan ibu sudah bukan bagian dari lingkaran kami dan keluarga ibu bukan lagi bagian dari hidup kami. Kalimat penutup dari Ayumi itu bagaikan tebasan pedang terakhir yang memutuskan urat nadi harapan Ibu Ratih. Mata wanita parubaya itu terbelalak lebar. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Jantungnya berdebar kencang sebelum akhirnya ia kehilangan seluruh keseimbangannya. Ibu Ratih tersungkur jatuh ke lantai sepenuhnya, menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya peluang keselamatan yang ia miliki. Permintaannya ditolak dengan cara yang sangat anggun, namun sangat menghancurkan. Ayumi kembali berdiri tegak, merapikan lipatan gaunnya dengan tenang. Ia menoleh ke arah suaminya dan mengulurkan tangan. Arkan menyambut uluran tangan itu tanpa ragu, berdiri berdampingan dengan istrinya. Tuan Haris memberikan isyarat kepada para pengawal pribadi bahwa mereka keluar dari gedung ini. Pesta di luar terlalu berkelas untuk dihadiri oleh orang-orang yang sudah tidak memiliki apa-apa. Perintah Tuan Haris dengan tegas. Para pengawal pribadi segera bertindak cepat. Mereka mengangkat tubuh Ibu Ratih yang sudah lemas layaknya boneka tanpa tulang serta menarik lengan Saskia yang terus-menerus meronta dan menangis. Keduanya dibawa keluar dari ruang tunggu utama melalui pintu belakang. Dijauhkan dari kemeriahan pesta agar tidak mengganggu jalannya acara. Arkan menatap kepergian ibu dan adiknya dengan dada yang terasa lapang. Ia telah melepaskan beban berat yang selama ini mengekangnya. Malam itu, keadilan benar-benar ditegakkan. Kesombongan telah dihancurkan oleh kesabaran, dan angkuh telah ditundukkan oleh ketenangan yang mematikan. Babak baru dalam kehidupan Arkan dan Ayumi kini resmi dimulai tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang kelam. 1 tahun kemudian, kehidupan terus berputar membawa banyak perubahan besar bagi orang-orang yang mau belajar dari masa lalu, dan bekerja keras demi masa depan. Pagi itu, sinar matahari bersinar hangat menyinari sebuah gedung perkantoran bertingkat tinggi di kawasan pusat bisnis. Di lantai paling atas gedung megah ini, Arkan duduk di kursi pimpinan menatap hamparan pemandangan kota melalui jendela kaca raksasa di ruang kerjanya. Pria itu kini tampak jauh lebih matang, berwibawa, dan memancarkan aura kesuksesan yang sangat kuat. Setahun yang lalu,
Ia mengambil keputusan berani untuk meninggalkan seluruh warisan perusahaannya yang hancur akibat kesombongan ibunya. Ia memilih memulai semuanya dari angka nol, membangun sebuah perusahaan baru bermodalkan tabungan pribadinya, dan tentu saja dukungan penuh dari istrinya, Ayumi. Banyak orang yang awalnya mencibir mengira Arkan hanya akan menumpang hidup pada kekayaan ayah mertuanya yang sangat luar biasa. Tuan Haris memang menawarkan bantuan dana tak terbatas untuk menantunya. Namun, Arkan menolak tawaran itu dengan sangat halus dan penuh rasa hormat. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ia bekerja siang dan malam, membangun jaringan relasi baru, menyusun strategi bisnis yang tepat sasaran, dan memimpin para pegawainya dengan penuh kebijaksanaan. Tuan Haris yang melihat kegigihan menantunya merasa sangat bangga. Beliau hanya memberikan bimbingan dan arahan strategis membiarkan Arkan merasakan sendiri kerasnya pertarungan di dunia usaha. Hasilnya sangat luar biasa. Dalam waktu 1 tahun, perusahaan baru yang dirintis Arkan melesat pesat, memenangkan berbagai kesepakatan besar, dan mencatatkan namanya sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses dan berpengaruh di negara ini. Ia membuktikan bahwa Ayumi tidak salah memilih pendamping hidup. Arkan membereskan beberapa berkas laporan keuangan di atas mejanya, lalu melihat ke arah penunjuk waktu yang melingkar di pergelangan tangannya. Senyum lebar langsung mengembang di wajahnya. Waktu istirahat siang telah tiba dan ini adalah saat yang paling ia tunggu-tunggu setiap harinya. Ia segera merapikan jasnya, mengambil kunci kendaraan dan bergegas meninggalkan ruang kerjanya. Arkan memacu kendaraannya membelah jalanan kota yang cukup padat, menuju ke sebuah kawasan perumahan eksklusif yang sangat asri dan dijaga dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Kendaraan Arkan memasuki pelataran sebuah rumah megah yang berdiri gagah dengan arsitektur modern minimalis. Halaman depan rumah itu dihiasi taman bunga yang dirawat dengan sangat apik, memberikan kesan damai bagi siapa saja yang melihatnya. Ini adalah rumah yang dibangun Arkan khusus untuk keluarga kecilnya. Hasil dari keringat dan kerja kerasnya sendiri tanpa campur tangan uang mertuanya. Begitu Arkan membuka pintu utama, suara tawari riang seorang bayi langsung menyambut pendengarannya, menghilangkan seluruh rasa lelah setelah setengah hari bekerja di kantor. Di ruang keluarga yang luas dan terang, Ayumi sedang duduk di atas karpet tebal, menemani buah hati pertama mereka yang baru berusia beberapa bulan bermain dengan mainan edukatifnya. Ayumi terlihat semakin cantik dan mempesona. Ia mengenakan pakaian santai rumah tangga yang tertutup rapi dan hijab yang membingkai wajahnya dengan sempurna. Aura keibuannya memancar kuat, memberikan ketenangan yang tiada tara. Mendengar suara pintu terbuka, Ayumi menoleh dan memberikan senyuman paling manis yang selalu berhasil membuat jantung Arkan berdebar kencang. Mas Arkan sudah pulang. Sapa Ayumi lembut seraya bangkit berdiri. Ia mendekat dan mencium punggung tangan suaminya dengan penuh rasa hormat. Sebuah kebiasaan baik yang tidak pernah ia tinggalkan sejak hari pertama mereka berumah tangga. Arkan mengecup kening istrinya dalam-dalam, lalu segera beralih menggendong bayi mungil mereka yang sedang merentangkan kedua tangannya dengan antusias. Arkan mengangkat putranya tinggi-tinggi membuat bayi itu tertawa lepas memperlihatkan gusi-gusinya yang belum ditumbuhi gigi. Anak jagoan ayah hari ini pintar sekali mainnya. Apakah dia merepotkanmu hari ini, sayang? Tanya Arkan sambil memeluk erat putranya. Sama sekali tidak, Mas. Dia sangat tenang dan ceria sepanjang pagi. Tadi ayah juga sempat mampir sebentar membawakan beberapa hadiah sebelum pergi menghadiri pertemuan dengan menteri. Jawab Ayumi sambil merapikan kerah ke meja suaminya dengan penuh kasih sayang. Arkan menatap mata istrinya dalam-dalam, merasakan gelombang kebahagiaan yang sangat melimpah ruah di dalam dadanya. Ia memeluk istri dan anaknya secara bersamaan, menciptakan sebuah kehangatan keluarga yang sempurna. Terima kasih sudah bertahan bersamaku, Ayumi. Semua pencapaianku hari ini, kesuksesan perusahaan, dan kebahagiaan rumah ini, semuanya tidak akan terwujud tanpa dukunganmu yang luar biasa. Kamu adalah sumber kekuatanku. Ayumi tersenyum dan menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. Kita pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Mas. Kamu sudah membuktikan kepada dunia bahwa kamu adalah pria pekerja keras yang bertanggung jawab. Aku selalu bangga menjadi istrimu. Di saat Arkan dan Ayumi menikmati buah dari kesabaran dan kerja keras mereka, kenyataan yang sangat berbanding terbalik terjadi di sudut kota yang lain. Jauh dari kawasan elit tempat Arkan tinggal, terdapat sebuah permukiman pada penduduk yang sangat bising dan panas. Di salah satu gang sempit di sana terdapat sebuah rumah sewaan sederhana yang panas dan sempit.
Atap seng bangunan itu memantulkan hawa panas matahari langsung ke dalam ruangan yang hanya memiliki sedikit ventilasi udara, tidak ada perabotan mewah, tidak ada pendingin ruangan, apalagi pelayan yang siap siaga. Disinilah Ibu Ratih dan Saskia kini tinggal, menyambung hidup setelah seluruh harta kekayaan mereka habis diita untuk membayar utang-utang perusahaan yang menumpuk. Siang itu, Ibu Ratih duduk di lantai dapur yang lembab. Tubuhnya terlihat sangat kurus dan wajahnya kuyu dimakan usia dan beban pikiran. Tangan yang dulunya selalu dihiasi perhiasan berlian mahal, kini terlihat kasar dan keriput, berendam di dalam baskom berisi air sabun. Ia sedang mencuci tumpukan piring kotor milik pemilik warung makan di depan gang demi mendapatkan upah beberapa lembar uang kertas untuk membeli makan malam. Keringat bercucuran membasahi wajahnya. Namun, ia tidak memiliki tenaga lebih untuk sekadar mengusapnya. Setiap kali ia menggosok piring kotor itu, air matanya menetes tanpa henti. Saskia duduk di atas tikar plastik tipis di ruang depan, mengipasi dirinya sendiri dengan selembar kertas koran bekas, penampilannya sangat berantakan. Tidak ada lagi gaun indah atau perawatan wajah jutaan rupiah. Ia selalu mengeluh setiap hari, menyalahkan keadaan, menyalahkan ibunya, dan meratapi nasib buruknya yang harus tinggal di tempat panas dan sesak ini. Namun, keluhannya tidak pernah bisa mengubah kenyataan hidup yang harus mereka jalani. Di sudut ruangan depan, sebuah televisi usang berukuran kecil sedang menyiarkan program berita ekonomi siang. Pembawa acara berita sedang membacakan ulasan tentang para pengusaha sukses tahun ini. Layar televisi menampilkan gambar Arkan yang terlihat sangat gagah dalam balutan setelan jas resmi berdiri berdampingan dengan Ayumi yang tampil sangat elegan dan anggun. Judul berita di bagian bawah layar tertulis dengan huruf tebal mengabarkan bahwa Arkan dan istrinya terpilih sebagai pasangan bisnis paling berpengaruh dan paling sukses sepanjang tahun ini atas berbagai terobosan luar biasa di dunia usaha. Saskia menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengipasi diri. Matanya terbelalak menatap layar televisi itu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun melihat betapa jauhnya jarak kehidupan mereka saat ini dengan kakak yang pernah ia hina dan ia buang. Ibu Ratih yang mendengar suara pembawa acara menyebut nama putranya perlahan menghentikan pekerjaannya. Ia bangkit dengan susah payah, berjalan terseok-seok menghampiri televisi usang itu. Tangan kasarnya yang masih berbusa sabun menyentuh layar kaca yang menampilkan senyum bahagia Arkan dan Ayumi. Senyum yang sama sekali tidak pernah mereka tunjukkan lagi kepadanya. Ibu Ratih menatap layar itu dengan pandangan hancur berkeping-keping. Dadanya terasa sesak seolah ada batu besar yang menindih paru-parunya. Ia jatuh terduduk di atas lantai yang keras. Tangisannya meledak sejadi-jadinya. Melolong dalam penyesalan yang sangat dalam dan tidak berujung. Ia meraung, memukul-mukul dadanya sendiri, menyadari betapa bodoh dan serakahnya ia di masa lalu. Kesombongan yang selalu ia pertahankan justru membawanya ke dalam jurang penderitaan yang paling dalam. Ia telah menukar seorang anak laki-laki yang baik hati dan menantu yang luar biasa berkuasa demi mempertahankan ego dan gengsi kosongnya. Kini ia hanya bisa menjadi penonton dari jauh, meratapi kebahagiaan mereka dari dalam rumah sewaan sederhana yang panas dan sempit ini, tanpa memiliki kesempatan sedikit pun untuk kembali. Hukum tabur tuai telah bekerja dengan sangat sempurna, meninggalkan rasa puas bagi siapapun yang percaya bahwa kesabaran pada akhirnya akan membuahkan hasil yang paling indah. Keadilan telah mengambil porsinya secara tuntas. Cerita ditutup dengan senyum kemenangan dari mereka yang tulus dan tangisan keputusasaan dari mereka yang angkuh. Terima kasih banyak sudah menyaksikan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa menghibur, memberikan pelajaran, dan menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Irama Dinda.